Saudaraku yang baik menerima misi penaklukan pada saat yang sama. Dia menaklukkan putri kecil dari lingkaran emas untuk menguras hartanya. Aku menaklukkan pangeran yang jia untuk menguras tubuhnya. Sang putri kecil terlalu kaya. Kekayaan keluarga tidak bisa dikuras sama sekali, dan yang jia terlalu dingin. Butuh 3 tahun dan tidak ada seorang pun. Aku lelah. Aku ingin menyerah misi penaklukan. Bagaimana denganmu? Jika kamu menyerah, aku akan menyerah. Kami berdua sepakat dan segera mengeluarkan ponsel kami untuk perbankan. Menghitung simpanan masing-masing dan memutuskan untuk mengambil uang dan kabur. Tapi di antara kita berdua, siapa yang mati lebih dulu? Yang mati duluan bisa pulang duluan. Yang hidup harus mengurus jenazah yang lain, dan beres-beres kekacauan. Kami saling pandang. Jiboda menjawab lebih dulu. Aku terpojok parah. Aku mati duluan. Tidak bisa. Lempar kain. Tempat sialan ini. Aku tidak bisa tinggal sedetik pun. Oke. Lempar koin ya lempar kain. Jiboda segera mengeluarkan sebuah koin dan menentukan aturannya. Koin berbunyi, sing, dan kemudian jatuh dengan sisi angka menghadap ke atas. Dia menang. Aku sangat kesal. Oke. Kau mati duluan, aku urus jenazahnya. Selama 2 hari aku tidak menghubungi Jiboda. Aku penasaran dengan cara apa dia akan melakukan introspeksi diri. Malam minggu. Saat aku akan meneleponnya, dia meneleponku lebih dulu. Saudaraku. Suara Jiboda agak serak. Di telepon, selain suara statis yang sombong, ada juga suara angin yang menderu. Kau minum? Aku tidak bertanya. Ya. Dia mabuk berat. Suaranya terputus-putus dari ujung telepon. Minum untuk berani melakukan sesuatu yang penting. Begitu mendengarnya, aku langsung bangkit dari tempat tidur. Bukankah waktunya belum tiba? Masih ada seminggu untuk rencana kematian yang kita sepakati. 7 hari kemudian. Dia mati duluan. Setelah aku selesai mengurus semuanya, aku akan menyusulnya. Aku tidak bisa menunggu sampai hari rencana itu. Suara Jiboda bercampur dengan suara angin terdengar tidak jelas. Aku ingin memanfaatkan kesempatan hari ini. Lebih baik mati saja. Hari ini, aku awalnya ingin melihat Licia untuk terakhir kalinya. Kami telah hidup bersama selama 3 tahun, dan juga telah bersama selama lebih dari 1000 malam di ranjang. Aku sedikit enggan meninggalkannya. Tapi dia tidak mengangkat teleponku, dia terus bersama Xie Chen. 3 tahun. Bahkan batu pun seharusnya sudah hangat, tapi dia masih sangat menjijikan. Licia, wanita itu. Mengapa dia bahkan tidak mau memberiku waktu sebentar di telepon? Hari ini adalah ulang tahun Xie Chen. Kalau begitu, aku akan menjadikan hari ini sebagai hari kematian Jiboda. Agar Licia tidak akan pernah melupakannya. Jiboda mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Berbicara tidak jelas. Ketika aku akhirnya mengerti, dia ingin pergi malam ini. Dia ingin melihat Licia untuk terakhir kalinya. Bahkan aku hanya ingin mendengar suaranya sebelum mati. Tapi aku tidak mau. Aku belum siap menghadapi kematiannya. Dia tidak bisa menyerangku tiba-tiba seperti ini. Aku meraih ponselku, bangkit dari tempat tidur, melepaskan pelatuknya dan berlari keluar pintu. Jiboda, di mana kamu? Jangan pergi, mari kita pergi bersama. Rong Aotian, Jiboda tidak menjawabku. Dia berbicara pada dirinya sendiri, bunuh diri dengan melompat dari gedung akan terlihat jelek. Wajahku yang tampan ini. Kamu harus meminta orang dari biro pengurusan jenazah untuk membereskanku. Aku tidak mau ada yang berantakan, juga tidak mau tidur di bawah hujan yang dingin. Sebarkan abuku di Sungai Kuning. Aku ingin mengalir ke laut agar kamu tidak bisa menemukanku seumur hidup. Aku mengerti semua yang dikatakan Jiboda. Penyesalan dan rasa sakit yang terpendam di hatinya juga ku ketahui. Seluruh tubuhku gemetar. Tapi aku tetap berusaha keras untuk tetap tenang. Aku setuju denganmu, tapi kamu harus memberitahuku dulu di mana kamu sekarang. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Aku masih menunggumu membereskanku. Di seberang sana, tidak ada suara lagi. Hanya ada suara angin yang menderu dan suara dengungan listrik di telingaku. Suara dengungan itu sangat ringan, tetapi aku merasa terkejut hingga gemetar ketakutan. Aku sangat cemas sampai panik seperti lalat tanpa kepala, mencarinya ke seluruh dunia. Rong Aotian, aku akan menunggumu di dunia lain. Ini adalah kata-kata terakhir Jiboda kepadaku. Bruk, mobil sport itu berhenti mendadak. Aku melihat Jiboda. Dia jatuh dari lantai 24, kepala lebih dulu, hancur berkeping-keping. Jiboda mati di depan kakiku, seperti burung yang patah sayapnya, jatuh dari langit ke bumi. Semua yang kulihat berwarna merah darah. Pikiranku kosong. Aku berdiri di samping tubuhnya untuk waktu yang sangat lama. Jiboda, bagaimana bisa kamu tidak menepati janji? Aku dibantu polisi berdiri. Dibawa ke mobil polisi. Di perjalanan menuju kamar mayat rumah sakit, aku terus-menerus menggunakan ponsel Jiboda untuk menelepon Licia. Dari tidak ada yang menjawab hingga terdengar suara wanita dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Jiboda pernah berkata, hari ini adalah ulang tahun Xie Chen. Licia akan selalu bersama pria itu.
Tidak ada yang bisa merebutnya dari pria itu pada hari ini. Aku dengan pasrah meletakkan ponselku dan mengikuti polisi ke kamar mayat. Siapa Anda bagi almarhum? Polisi bertanya padaku. Teman baik, kalau begitu, hubungi keluarganya untuk mengurus jenazahnya. Aku menggelengkan kepala. Dia tidak punya keluarga lagi. Di dunia ini, dia hanya punya aku. Orang tua Ji yang berada di luar negeri tidak peduli padanya, sudah lama terputus kontak. Sedangkan Licia hanya menganggapnya sebagai alas tidur yang bisa dibuang. Ponsel Jiboda memiliki fungsi perekam otomatis. Aku membuka catatan panggilan terakhir dan memutarnya untuk didengarkan polisi. Dia bilang, mintalah aku bertanggung jawab atas urusan setelah kematiannya. Almarhum meninggalkan selembar surat. Polisi memimpin aku melalui prosedur. Mengurus jenazah, mengkremasi jenazah. Setelah Jiboda dikremasi, aku menemaninya 1 hari 1 malam sebelum jenazahnya dimasukkan ke peti. Dia berbaring dengan tenang, seolah-olah tertidur. Tubuhnya masih sama seperti saat ia hidup, tapi kini dingin. Aku sendiri yang memasukkannya ke dalam tungku kremasi. Menatap api dari celah, melihat api besar membakarnya di dalam tungku. Saat kotak abu yang berisi tulang belulang putih ku pegang, suaraku tak tertahankan lagi, tercekat. Jiboda, kenapa kau jadi begitu ringan? Aku menaburkan abu Jiboda ke Sungai Kuning. Ombak besar menelan segalanya, seperti dirimu. Benar-benar lenyap tanpa jejak di dunia ini. Tunggu aku akan segera menyusulmu. Aku berbicara pada kotak abu yang kosong, menghibur diri sendiri. Ponsel di dalam tas bergetar beberapa kali. Aku mengambilnya dan melihatnya. Itu pesan dari Licia untuk Jiboda. Datanglah ke rumahku malam ini. Melihat pesan ini, aku hanya bisa tertawa. Di matanya, Jiboda selalu menjadi alat pelampiasan yang bisa diandalkan. Ia bisa menghilang. Tapi Jiboda harus siaga 24 jam untuknya. Kenapa begitu? Hanya karena Jiboda mencintainya? Jadi ia ditakdirkan untuk menjadi pihak yang rendah? Aku tidak membalas pesan itu dan mematikan ponsel Jiboda. Licia sendiri yang melewatkan kesempatan untuk melihatnya terakhir kali. Mungkin ia akan melewatkan seumur hidupnya. Aku duduk di tepi Sungai Kuning bersama Jiboda sepanjang hari. Saat gelap, aku baru naik taksi pulang. Rumah di tengah gunung. Di ruang tamu, Liu Ruyan dan Ito Cheng ada di sana. Aku sudah berhari-hari tidak istirahat dengan baik. Mataku merah, rambutku berantakan seperti sarang burung. Ito Cheng melihatku, langsung mencengkeram bahuku. Aotian, kemana saja kau beberapa hari ini? Aku dan kakakmu mencarimu. Aku dengan muka tebal menepis tangannya, ingin langsung naik ke kamar. Tapi Liu Ruyan menghalangiku. Ito Cheng hanya mengkhawatirkanmu. Kapan kau jadi tidak sopan begini? Aku tidak menatapnya, tidak ingin bicara. Saat ini, aku tidak ingin berurusan dengan siapapun. Aku langsung melewatinya dan kembali ke kamar. Barang-barang di kamar sudah lama kusingkirkan. Ada yang dibuang, ada yang dirapikan. Sekarang terasa kosong. Kosong? Bagus. Kosong berarti tidak ada lagi kenangan. Liu Ruyan sepertinya menyadari keanehanku dan mengikutiku masuk. Rong Aotian, apa yang terjadi padamu? Kemana saja kau beberapa hari ini? Kenapa kau membuat dirimu seperti ini? Aku tidak ingin membuat penjelasan sia-sia, tidak ingin lagi mengorek luka sendiri. Dan memperlihatkannya. Aku pergi berlibur sebentar. Aku asal mencari alasan. Liu Ruyan bingung. Lalu kau dan bersama Hu Peng di keluargamu, pergi bersenang-senang dengan Jiboda? Jangan berurusan dengannya lagi nanti. Kau jadi seperti ini, tidak manusiawi. Mendengar ia menyebut Jiboda, emosi yang terpendamku akhirnya menemukan saluran. Diam, bibirnya sedikit terbuka. Selama kau masih bernapas, keluarga Liu akan mengkhawatirkanmu. Aku kakakmu. Tentu saja aku juga akan khawatir. Memikirkan bahwa aku akan segera meninggalkan dunia ini, emosi pemilik tubuh asli tiba-tiba memenuhi dadaku. Aku mencoba bertanya lagi padanya, jika suatu hari aku akan selamanya pergi dari keluarga Liu, darimu. Kau takkan bisa menemukan aku meski mencarinya ke seluruh dunia. Dia memotongku. Apa maksudmu? Melihatku diam saja, Liu Ruyan menarik tanganku, ingin bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba terdengar suara Shi Yichen dari lantai bawah, dan suara tangis 11 Lia. Wajah Liu Ruyan langsung berubah. Dia melepaskanku dan berbalik pergi. Melihat punggungnya yang tergesa-gesa, rasa sedih meluap di hatiku. Saat ini, aku seolah sedikit memahami apa yang dikatakan Jiboda dulu. Kapanpun itu, di mata Liu Ruyan dan Licia, hanya ada Shi Yichen. Selama Shi Yichen sedikit saja bergejolak, keduanya seperti kehilangan jiwa. Aku merasa lelah, tubuhku lelah, hati juga lelah. Sistem memintaku untuk mempertahankan persona orang sakit dalam buku. 3 tahun ini, aku merasakan dinginnya pergaulan manusia. Segala macam asam, pahit, getir, tanpa sedikit pun manis. Setelah mengurus pemakaman Jiboda, dulu dia selalu bilang aku tidak pantas menyandang nama Liu. Selalu bilang orang tua tidak seharusnya mengadopsiku karena aku adalah anak yang ditinggalkan orang tua kandungku.
Dia bilang aku adalah barang yang dibuang, tapi ditinggalkan bukanlah kesalahanku. Aku juga tidak ingin menyandang nama Liu. Tapi aku tidak punya hak untuk memilih. Tidak ada yang bisa memilih kelahirannya sendiri, memilih ayah dan ibunya. Juga tidak ada yang bisa menghentikan drama membuang anak. Aku tidak pernah punya hak untuk memilih. Bahkan kehadiranku di dunia ini bukanlah keinginanku. Aku menghela napas. Jatuh di ranjang, berbaring gelisah. Dulu saat Ji Boda masih ada, dia yang selalu berkomunikasi dengan sistem. Kali ini, aku mendengar panggilan sistem dalam mimpiku. Wen Haotian, kau sudah berada di luar batas. Pintu keluar juga sudah terbuka untukmu. Besok adalah batas terakhir sebelum pergi. Apa kau sudah siap? Aku mengangguk tegas dalam hati. Sudah siap. Aku juga ingin pulang. Separuh malam, aku tidur sangat nyenyak. Pagi harinya saat bangun, entah kapan hujan deras turun di luar jendela. Liu Ruyan dan Xie Yichen menghilang. Aku tidak terlalu mempedulikannya. Aku mengemasi semua barang yang tersisa di kamar. Termasuk spray, sarung bantal, aku melemparkannya keluar di tengah hujan badai. Hujan deras menyapu tempat sampah. Juga menghapus perasaanku pada Liu Ruyan. Mulai sekarang, di villa ini, tidak akan ada lagi jejak kehidupanku. Setelah membuang barang, aku naik taksi ke tepi laut. Di udara yang lembab, tercium aroma asin dari laut. Agak asin pahit. Aku mengeluarkan ponsel Ji Boda dari tas. Pertama kali menyalakannya setelah beberapa hari. Begitu dinyalakan, aku melihat banyak panggilan tak terjawab dan pesan belum dibaca dari Lisia. Ji Boda, kenapa kau belum datang? Di mana kau? Kenapa kau tidak menjawab teleponku? Aku memberimu kesempatan terakhir. Segera datang ke villa tepi laut. Satu persatu pesan itu. Semuanya adalah pertanyaan dan kecaman, serta perintah tanpa henti. Aku membacanya dengan wajah tenang. Merekam percakapan terakhirku dengan Ji Boda sebelum dia bunuh diri dengan melompat dari gedung, lalu mengirimkannya ke Lisia. Setelah pengiriman berhasil, saya membuang ponsel ke laut. Saya tidak tahu bagaimana reaksi wanita itu. Setelah mendengar rekaman ini, sayang sekali Ji Boda tidak bisa melihatnya, dan saya tidak bisa menunggu. Tapi tidak masalah, ini memang permainan, mengapa harus dimasukkan ke dalam hati? Angin laut bertiup dingin, membuatku kedinginan. Saya mengeluarkan ponsel saya sendiri. Dan mengedit satu kalimat untuk diposting di WeChat Moments. Saya menguburkan diri di laut, gunung hijau yang luas. Tidak masuk ke aula leluhur keluarga Liu, tidak ada penghormatan kepada leluhur keluarga Liu. Long Ao Tianjue lebih baik. Setelah memposting, saya menelepon Liu Ruyan. Pada akhirnya, setiap orang memiliki kekhawatiran tertentu, ingin mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang paling mereka cintai. Itu sama saja dengan Ji Boda. Berapapun kali saya menelepon, tidak ada jawaban. Saya menarik sudut bibir saya dan menelan kekecewaan yang sulit dikenali di hati saya. Kemudian saya mengaktifkan fungsi rekam video di ponsel saya, mengarahkan lensa ke diri saya sendiri. Di layar, rambut pendek saya berkibar tertiup angin laut. Tapi wajah pucat saya menunjukkan tekad untuk mati. Liu Ruyan, saya diadopsi oleh keluarga Liu ketika saya berusia 3 tahun. Sudah 18 tahun sejak saya datang ke sini. Saat kecil, kamu selalu bilang akan melindungiku, dan akan menjadi payung besarku untuk melindungiku dari angin dan hujan. Tahun pertama SMA, ada seorang gadis yang menulis surat kepadaku. Kamu langsung mencarinya dan berkata bahwa saya belum berencana untuk berkencan sekarang. Menunjukkan sedikit keinginan untuk menyatakan kepemilikan. Kamu menemani saya melewati kesepian, membawa saya ke taman hiburan, dan menonton kembang api bersama saya. Semua fantasi cinta saya selama masa remaja dipenuhi oleh tindakan Anda. Saat berbicara, suara saya menjadi emosional tanpa sadar. Kakak, jelas kamu yang memprovokasi saya lebih dulu. Memberi saya harapan, tetapi setelah mengetahui bahwa saya menyukai Anda, sikap Anda terhadap saya terus berubah. Anda membenci saya, meremehkan saya, bahkan menganggap suka saya sebagai lelucon. Berulang kali, Anda membiarkan orang luar mempermalukan saya dan membuat saya malu. Anda selalu mengatakan bahwa cinta saya kepada Anda kotor dan menjijikan. Padahal, cinta saya jujur dan acuh tak acuh. Angin laut menderu, ombak datang satu demi satu, membasahi saya. Ponsel terasa panas, titik merah yang berkedip mengingatkan saya bahwa rekaman masih berlangsung. Saya menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, saya membuat keputusan. Liu Ruyan, saya tidak bisa memilih masa lalu. Tetapi sekarang, saya memilih untuk pergi secara aktif. Mulai sekarang, Long Ao Tianjue tidak akan ada lagi di dunia ini. Liu Ruyan, kamu bebas. Saya menekan tombol akhiri, lalu mengirim video berdurasi 2 menit 38 detik ini ke Liu Ruyan. Pengiriman berhasil. Saya tersenyum tipis, lalu membuang ponsel saya ke pantai. Di bawah angin laut yang asin. Saya berjalan selangkah demi selangkah ke laut dalam. Sebuah ombak datang dan menutupi kepala saya. Hingga saya lenyap tanpa suara. Pada saat ini, ponsel di pantai bergetar hebat.
Gelombang menerjang dan membasahi ponsel, membawanya ke dalam air laut. Burung camar terbang, buih ombak. Tidak ada lagi gema. Di sisi lain, setelah Liu Ruyan menonton video itu, berkali-kali menelepon Long Luotian. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Setiap nada suara yang dingin menghantam hatinya. Buku-buku jarinya yang memegang ponsel memutih. Long Luotian masih memainkan trik bunuh diri seperti ini. Sungguh konyol. Dia menelepon asisten pribadinya, hampir menggemeretakkan gigi, kirim seseorang ke pantai untuk membawakan Long Luotian kembali untukku. Kata-kata kasar itu seolah bisa menekan kekosongan di dalam hatinya. Dia bangkit ingin keluar, tapi langkahnya goyah dan kakinya lemas. Liu Ruyan, kemana kita akan pergi? Sopir membantunya naik mobil, melihat wajahnya yang pucat dengan sedikit khawatir. Apakah kita seharusnya membawanya ke rumah sakit sekarang? Keadaan Liu Ruyan mengerikan, seperti air mati. Pulanglah, pertunjukan ini sudah selesai. Dia seharusnya pulang. Dia sangat takut mati, pasti tidak akan apa-apa. Dia hanya perlu menunggu di rumah sampai aku kembali. Dia pasti menipuku. Pasti. Di rumah. Xie Chen sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Melihat Liu Ruyan pulang, ekspresinya terkejut. Ruyan, kenapa kamu pulang sepagi ini hari ini? Xie Chen melangkah maju. Saat dia hendak mengambilkan tasnya, tiba-tiba tangannya dicengkeram erat oleh Liu Ruyan. Suaranya menusuk. Menahan amarahnya. Long Luotian, Xie Chen merasa aneh. Dia mengerutkan kening. Ruyan, ada apa? Liu Ruyan menyadari kondisinya, segera menarik tangannya dan meminta maaf. Dia tidak bisa mengatakan satu kata penjelasan lagi. Dia naik ke atas tanpa memikirkannya. Saat ini, di kamar Long Luotian. Bersih, kosong. Barang-barang yang dibelinya untuknya sudah hilang. Pengurus rumah, barang-barang di kamar tidur Long Luotian. Pengurus rumah sudah lama tidak melihat Liu Ruyan seperti ini. Melihat amarahnya yang tertahan. Dia menjawab dengan menundukkan kepala, tuan muda bilang dia tidak menyukainya lagi, jadi dia membuang semuanya. Kapan dibuang? Selama beberapa hari terakhir dibuang. Pagi ini, setelah membuang yang terakhir. Setelah mendengar perkataan pengurus rumah, Liu Ruyan merasa seperti tulang punggungnya dicabut, seluruh tubuhnya merosot ke dinding. Kata-kata penghiburan di hatinya tidak dapat lagi diucapkan. Tanpa sadar, kegelapan menelannya sedikit demi sedikit. Liu Ruyan menelepon asisten pribadinya lagi. Sudah menemukan orangnya? Belum. Terdengar suara angin laut bercampur dalam telepon. Aroma laut itu seolah merembeskan rasa sakit yang menusuk ke dalam hatinya. Mengapa rasanya begitu sakit? Video yang dikirim Long Luotian kepadanya tidak nyata, kan? Dia hanya pergi keluar bermain dengan teman-temannya, kan? Ya, teman-temannya. Bukankah dia paling suka bermain dengan Jiboda? Dia pasti bersama Jiboda. Liu Ruyan mengguncang tubuhnya yang gemetar, mengeluarkan ponselnya. Dia membuka kontak Lixia. Lixia, di mana Jiboda? Apakah dia bersama Long Luotian? Tangan Lixia gemetar memegang ponsel. Mendengar ini, sebuah kilatan muncul di benaknya. Di mana Jiboda? Dia juga tidak tahu. Saat ini dia duduk di ruang resepsionis kantor polisi. Di depannya ada catatan kematian Jiboda. Dia meninggal pada hari ulang tahun Xie Chen. Ia menelepon dirinya berkali-kali, namun sengaja tidak mengangkatnya. Malam itu, saat Lixia menerima rekaman itu, ia mengira itu hanya cara Lixia mencari perhatian. Namun, tidak peduli berapa kali ia menelepon. Ia tidak melihatnya. Merasa panik, barulah ia datang ke kantor polisi untuk mencari seseorang. Namun, orang yang ingin ia cari sudah menghilang. Sampai Jiboda benar-benar meninggal, Lixia tidak tahu harus merasakan apa. Ia hanya merasa rekaman itu seperti bisikan dewa kematian. Setiap kata menusuk tajam ke jantungnya. Ia meninggal. 3 kata itu. Seolah menghabiskan seluruh tenaganya. Ia duduk di sana, tanpa sadar air mata mengalir deras. Di ujung telepon, Liu Ruyan mendengar kata, mati. Kata itu terngiang di telinganya seperti mimpi buruk. Bagaimana bisa? Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Liu Ruyan tiba-tiba teringat. Saat Long Luotian pulang dengan keadaan menyedihkan kemarin, ia tidak mengatakan pergi kemana, malah bertanya padaku. Jika suatu hari aku akan pergi selamanya dari keluarga Liu, darimu, kamu tidak akan pernah menemukanku di seluruh dunia. Ia sudah merencanakannya, bukan? Jiboda meninggal, jadi ia tidak mau hidup lagi? Kenapa? Seberapa penting Jiboda di hatimu? Sampai-sampai rela meninggalkan seluruh keluarga Liu demi mati bersamanya? Liu Ruyan baru saja menutup telepon ketika asistennya menelepon. Liu Zong? Jejak tuan muda sudah ditemukan. Liu Ruyan datang ke tepi laut. Di permukaan laut yang sunyi, tidak ada jejak keberadaan Long Luotian. Namun, rekaman CCTV dengan jelas menunjukkan ia duduk di sini dan menelepon. Terakhir, telepon itu tidak terjawab. Ia membuka video di titik itu dan mulai merekam. Terakhir, ia menghilang ke dalam laut. Saat ini, permukaan laut dipenuhi banyak kapal pencari dan penyelamat.
Ia ingin melihatnya untuk terakhir kali, bahkan jika hanya jasadnya. Tapi entah itu permintaannya. Ia berkata, setelah mati, kuburkan aku di laut. Dikremasi di Pegunungan Hijau, di keluarga Liu, bukan di aula leluhur keluarga Liu. Jadi ia masuk ke laut. Seseorang menghilang tanpa jejak. Namun, rasa sakit di hatinya kembali mengingatkannya. Ia masih hidup. Long Aotian, inilah cintamu padaku? Kau bisa meninggalkanku begitu saja. Jika tidak sepaham, kau melompat ke laut. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Liu Ruyan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia naik ke lantai atas menuju kamar Long Aotian. Baru ketika ia tenang dan melihat dengan saksama, ia menyadari kamarnya sangat kosong. Perlengkapan mandinya, pakaian di lemari, buku-buku di rak, semuanya kosong. Tidak ada apa-apa. Bahkan foto-foto mereka berdua yang tak terhitung jumlahnya, menghilang dari album dan bingkai foto. Kamarnya seperti hotel tempat orang singgah sementara, kosong dan sederhana. Ia jatuh ke tempat tidurnya. Sprei itu memiliki aroma samar, tapi bukan aroma miliknya. Sprei dan selimut sudah diganti pagi ini. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Kau bahkan merampas hakku untuk merindukanmu. Ia benar-benar kejam. Pergi sepenuhnya, keluar sepenuhnya dari hidupnya, jangan biarkan dia mengingat apapun. Air mata Liu Ruyan membasahi Sprei. Dia tertidur lelap. Keesokan harinya, Li Xia menelepon dan langsung menentukan tempat. Mari kita bertemu. Di kafe, Liu Ruyan dan Li Xia saling melihat dan tertawa. Lingkaran hitam yang sama di bawah mata mereka, pembuluh darah yang menonjol, sangat berbeda dari citra wanita kuat yang selalu rapi. Sudahkah Long Aotian ditemukan? Li Xia mengunci diri di kamar selama 2 hari terakhir dan tidak tahu kabar tentang Long Aotian. Dia hanya berpikir dia bertengkar dengan Liu Ruyan dan menghilang. Liu Ruyan menunjukkan sedikit kesedihan di matanya, terdiam sejenak sebelum berbicara dengan lemah. Dia juga meninggal. Ada kilatan ketidakpercayaan di mata Li Xia. Lalu dia merasa itu memang seharusnya begitu. Dia tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan. Setelah kehilangan Jiboda, barulah dia benar-benar mengerti hatinya. Aku bermimpi kemarin, kata Li Xia, aku bermimpi duniaku adalah sebuah buku. Semuanya berjalan lancar untuk Ruyan. Aku juga bermimpi tentang Jiboda. Aku bermimpi dia terus mengejarku, tapi mataku hanya melihat Yi Chen. Lalu, kemudian dia meninggal. Meninggal dalam sebuah penculikan. Meninggal di pinggiran kota yang jarang penduduknya. Yi Chen yang menyuruhnya diculik. Dia disiksa sebelum meninggal. Surga tidak tahan lagi. Dunia kembali normal. Jiboda digantikan oleh orang dari dunia lain. Dalam mimpi itu dikatakan, kita berada dalam sebuah buku. Cintaku pada Xie Yi Chen adalah takdir. Tapi itu bukan tujuan utamaku. Perasaan Jiboda padaku juga ditakdirkan, bukan tujuannya. Dia tidak punya kemampuan berpikir, hanya bisa patuh. Tapi Jiboda yang kemudian digantikan. Dia bisa berpikir. Dia tidak ingin mengakhiri nasib tragis yang tertulis dalam cerita aslinya. Dia lari. Kembali ke dunianya sendiri. Li Xia berbicara terus terang tentang banyak hal, sangat dalam. Apa yang aneh, pikirannya liar, fantasi yang berlebihan. Tapi Liu Ruyan mengerti. Karena dia juga bermimpi yang sama. Mungkin mimpi yang mereka alami ini bukan mimpi sama sekali, melainkan kebenaran. Apakah kamu pikir aku gila? Tanya Li Xia. Dia pernah menceritakan mimpi ini kepada kepala pelayan. Tetapi mereka hanya menganggapnya gila karena terguncang oleh kematian Jiboda, dan tidak percaya sama sekali. Aku percaya padamu, kata Liu Ruyan. Li Xia mendongak terkejut. Mungkin membaca sesuatu dari matanya, dia menjelaskan, aku bermimpi hal yang sama denganmu. Hanya saja tokoh utamanya dalam mimpi itu adalah Hao Tian. Li Xia bergumam pada dirinya sendiri. Memang seharusnya begitu. Hao Tian juga meninggal, seperti Jiboda. Bahkan dalam mimpi pun, dia tidak bisa mengakhiri dengan baik, Liu Ruyan. Li Xia tiba-tiba mendongak, matanya berkilat terang. Tahukah kamu? Tuhan di alam mimpi berkata aku boleh mencarinya. Satu permintaan maaf yang tulus. Aku akan mencarinya. Bagaimana denganmu? Kata-kata Li Xia terdengar seperti isi hati Liu Ruyan. Ya, bagaimana sikapnya terhadap Hao Tian pernah baik? Terhadap Long Hao Tian, lebih dari sekadar permintaan maaf. Li Xia berkata untuk mencarinya, Liu Ruyan tahu. Dalam mimpi semalam, ada percakapan seperti ini. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mencari Long Hao Tian, menebus dosamu padanya. Kamu akan terikat dengan sistem seperti saat kamu datang. Jika kamu bisa sepenuhnya menaklukkannya dalam 3 tahun, maka kamu bisa tinggal di sisinya selamanya. Jika gagal, semua ingatan akan dihapus, kamu akan terjebak dalam kesulitan sistem dan tidak akan pernah bisa keluar. Ini adalah pertaruhan, tetapi Liu Ruyan ingin bertemu dengannya lagi, sekadar bertemu. Bahkan jika ingatan terhapus. Ayo, cari mereka. Dunia lain. Aku bangkit dari rasa sakit yang luar biasa karena kematian Z11, menghirup udara segar dalam-dalam. Kematian terlalu menyakitkan. Aku tidak ingin mengalaminya lagi.
Ketika aku tersadar, aku buru-buru bangkit dari tempat tidur, menemukan ponsel yang sedang mengisi daya. 30 September 2024. 2 hari telah berlalu sejak aku masuk ke dalam buku. Layar ponsel penuh dengan panggilan tak terjawab dari bos dan rekan kerja. Aku tidak mau memikirkannya. Melewatkan mereka, aku menemukan nomor telepon Jiboda dan meneleponnya. Tut-tut. Setiap panggilan seperti menyatu dengan detak jantungku. Gemetar ketakutan. Aotian, ini aku. Aku bilang ini aku. Meskipun hanya beberapa hari yang lalu, rasanya seperti 1 abad telah berlalu. Kamu baik-baik saja? Suaraku sedikit serak. Setelah menyaksikan jenazahnya sendiri, aku selalu punya ilusi bahwa aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Aku baik-baik saja. Besok libur hari nasional. Kita bertemu di tempat biasa. Baiklah. Setelah menutup teleponnya, aku masih berdiri di sana, tidak bisa kembali ke kenyataan untuk waktu yang lama. Perjalanan 3 tahun di dunia buku hanya 2 hari di dunia nyata. Jika bukan karena pengalaman pribadi. Jika hanya mendengar dari orang lain, pasti akan terasa seperti hayalan. Aku terkejut oleh dering telepon yang mengembalikan pikiranku. Aku buru-buru mengangkatnya. Long Aotian, apakah kamu masih menginginkan pekerjaan ini? Sudah berapa hari kamu tidak datang? Suara itu meledak di telingaku melalui telepon. Aku refleks menjauhkan ponselku. Baru saat itulah aku melihat nama peneleponnya. Bos, di dalam buku, aku hidup tanpa beban sebagai tuan muda selama 3 tahun. Tetapi kembali ke kenyataan, aku hanyalah seorang pekerja. Maafkan bos, ada urusan mendesak di keluarga akhir-akhir ini. Aku akan kembali bekerja besok. Jika ada masalah, mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Maaf. Kejadiannya terlalu mendadak. Aku panik. Meskipun bos marah, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Datang besok, besok adalah hari nasional. Kali ini dimaafkan. Jangan sampai terulang lagi. Kembalilah setelah hari nasional untuk mengajukan cuti. Gaji penuhmu bulan ini hilang. Baik, aku mengerti. Terima kasih, bos. Setelah menutup telepon, aku akhirnya bisa bernapas lega. Dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Bos di pekerjaan ini tidak akan banyak memotong uang. Setidaknya tidak mengurangi bonus sesuka hati. Aku memperbaiki suasana hatiku. Merapikan diriku sedikit, lalu pergi dengan kartu bank. Melihat uang yang tak terhitung jumlahnya di kartu bankku. Jantungku berdebar kencang. Sistem itu benar, tidak menipuku sama sekali. Mulai hari ini, apakah aku dan Jiboda juga akan menjadi miliarder? Jika dulu, tiba-tiba menjadi miliarder, mungkin pikiranku akan meledak atau aku akan pingsan karena gembira. Namun, setelah 3 tahun hidup dalam kemewahan, aku sudah melihat banyak uang dan barang berharga. Pikiranku sangat tenang. Sesampainya di rumah, aku melunasi uang sewa yang tertunggak kepada pemilik rumah. Dan berterima kasih padanya. Gaji bulan ini sudah cair, kata pemilik rumah kepadaku. Aku tersenyum dan mengangguk. Seharusnya cair tanggal 5 bulan depan, tapi karena libur. Bos memberikannya lebih awal. Aku berbohong. Dalam situasi seperti ini, bos biasanya akan menunda pembayaran gaji hingga setelah liburan. Aku, tabungan dan gajiku sebelumnya, karena Xiao Yuan. Semuanya telah digunakan untuk pengobatannya, itulah sebabnya aku menunggak uang sewa selama sebulan. Xiao Yuan adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun di panti asuhan. Dia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru berusia beberapa bulan. Kepala panti asuhan yang merawatnya. Sampai sekarang, dia hampir dibesarkan oleh aku dan Jiboda. Di awal bulan, dia dirawat di rumah sakit karena pingsan. Dokter mengatakan itu adalah aritmia jantung kronis. Kepala panti asuhan tidak punya cukup uang. Jadi aku dan Jiboda mengeluarkan semua tabungan kami. Setelah berpamitan dengan pemilik rumah, aku menutup pintu dan masuk. Tanganku yang memegang ponsel gemetar. Aku merasa bersemangat karena aku berhasil kembali, dan bersemangat karena aku sekarang punya uang. Aku bisa membeli alat pacu jantung untuk Xiao Yuan. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang indah dan penuh semangat hingga 5 tahun ke depan. Suatu sore, aku menunggu Jiboda di tempat yang dia sebutkan. Sebenarnya adalah sebuah kedai makan di Linjiang, tapi kedai itu baru buka setelah jam 3 sore. Aku dan Jiboda, saat kami tidak punya uang, suka duduk di sini makan sate, minum 2 botol bir, mengobrol tentang segala hal, dan bermimpi. Bagaimanapun, itu tidak menghabiskan banyak uang, dan kami bisa sambil mengobrol dan bermimpi suatu hari nanti menjadi jutawan. Saat itu kami berkata, jika salah satu dari kami suatu hari nanti kaya, kami pasti akan merenovasi panti asuhan. Agar lingkungan tempat tinggal semua orang menjadi lebih baik. Panti asuhan ini, di permukaan, sepertinya tidak kekurangan uang. Setiap tahun ada saja orang kaya yang menyumbang. Tapi sebenarnya sangat kekurangan uang. Sumbangan orang kaya tidak banyak yang hanya untuk mencari nama baik. Padahal pengeluaran sehari-hari anak-anak, operasional panti asuhan, saat usia sekolah. Kepala panti asuhan masih menyekolahkan mereka. Panti asuhan kekurangan uang.
Itulah mengapa aku dan Ji Boda bekerja keras mencari uang. Aotian, aku mencari bisnis dan mendongak, lalu melihat Ji Boda berlari ke arahku. Celana jeans, kemeja putih. Aku melihat kehidupan dari dirinya. Aku bangkit. Aku membuka lenganku dan memeluknya erat, merasakan kehangatan dalam pelukannya. Aku mengatakan semua kata yang telah kupendam begitu lama. Aku mengeluarkannya sekaligus. Kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Bagaimana bisa kau mengingkari janji dan pergi sendiri? Aku hampir saja mengira kau mati. Padahal kita sudah punya janji. Bagaimana bisa kau tidak mengikuti rencana? Aku memarahinya habis-habisan. Ji Boda menepuk pundakku. Baiklah, saudaraku. Kita bertemu lagi. Jangan hanya memarahi saudaramu. Banyak orang yang melihat. Tidak takut orang menertawakanmu? Tidak akan lagi, tidak akan lagi. Jika ada kalanya nanti. Setiap kali minum, aku yang akan membayar. Aku sudah bicara panjang lebar, seolah ingin melampiaskan amarah beberapa hari ini. Aku melampiaskannya sekaligus. Aku akhirnya berhenti bicara, tenggorokanku kering karena memarahi. Dia menepuk pundakku sambil memberiku minum. Kalian berdua sudah lama tidak datang makan. Ada apa hari ini kau memarahinya? Tadi dia baik-baik saja. Kenapa dia memarahimu begitu kau datang? Istri pemilik warung tersenyum mendekat, menatapku dengan tatapan bertanya. Aku minum air dengan lahap, tidak bisa bicara. Ji Boda tertawa sambil menepuk pundakku, menjelaskan kepada istri pemilik warung, tidak apa-apa. Dia memang punya sifat begitu. Istri pemilik warung tersenyum, di matanya ada kecemburuan yang mendalam. Kalian berdua benar-benar akrab. Sulit bagi seseorang untuk memiliki teman sebaik ini seumur hidup. Sambil bicara, dia berbalik lagi. Hari ini kami mulai berjualan agak terlambat. Kalau mau makan, masih harus menunggu lebih dari 1 jam. Ji Boda. Tidak terburu-buru. Kami akan makan malam. Sudah lama tidak makan. Aku baru saja memikirkannya. Baiklah, datanglah malam nanti. Aku akan membawakanmu sesuatu. Sekarang tidak ada yang perlu dilakukan, duduk saja dan mengobrol sebentar. Setelah istri pemilik warung pergi, Ji Boda memutar pundakku. Sudah. Bagaimana kalau malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk? Aku melotot padanya, mataku menahan omelan. Dia yang menyebabkan masalah ini, tapi aku tetap setuju. Masih ada waktu. Kami berdua bangkit dan berjalan di sepanjang tepi sungai. Saat itu tepi sungai lebih ramai dari biasanya. Ji Boda bilang itu karena liburan. Kami menemukan sudut yang tenang, mencari bangku untuk duduk, dan bersama-sama memandang permukaan sungai yang tenang tanpa riak. Sesekali terdengar suara percakapan pejalan kaki, tangisan anak-anak, dan gonggongan hewan peliharaan. Aku menceritakan kepadanya bagaimana aku menangani kabarmu setelah kau pergi, dan bagaimana aku mengirim rekaman itu ke Licia. Dia tertawa, tidak apa-apa, hal-hal seperti itu tidak perlu dibicarakan lagi. Itu sudah menjadi masa lalu. Kita juga tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Tidak perlu diungkit lagi. Dia benar. Dunia dalam buku tidak perlu diungkit lagi. Aku tertawa bersamanya. Aku menyampaikan idenya. Aku ingin memberikan sebagian uang kepada kepala panti asuhan untuk merenovasi panti asuhan. Ji Boda terdiam sejenak, lalu berkata, hal ini tidak perlu terburu-buru. Jika kita ingin berbuat baik, yang terbaik adalah menyumbangkan sejumlah nama. Meskipun uang kita diperoleh melalui sistem dan didapat melalui saluran resmi, masih sulit untuk menjelaskan kepada orang-orang di sekitar mengapa kita tiba-tiba menjadi begitu kaya. Bulan lalu tabungan kita berdua baru saja terkuras. Sekarang tidak pantas untuk mengeluarkan uang. Aku tahu dia benar. Aku tidak pernah berpikir selengkap dia dalam melakukan sesuatu. Aku mendengarkannya. Kami tidak banyak bicara hari itu. Namun, ketika bersama, kami merasa nyaman satu sama lain. Sahabat sejati memang begitu, tidak perlu banyak kata hiasan. Cukup bersama saja sudah menenangkan hati. Malam itu, setelah makan malam, kami bersiap pulang. Tiba-tiba sistem yang kukira telah menghilang muncul lagi. Peringatan. Sang protagonis wanita dan pemeran kedua wanita dari dunia novel akan membawa sistem penaklukan memasuki dunia konvensional. Target penaklukan, Nong Laotian, Ji Boda. Mohon bersiap. Aku dan Ji Boda seketika menegang, berdiri di tempat. Setelah saling pandang, kami melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Mengapa protagonis wanita dan pemeran kedua wanita datang ke dunia ini? Aku bertanya pada sistem. Informasi tidak mencukupi, tidak dapat diketahui. Jika informasimu tidak mencukupi, lalu bagaimana kamu tahu mereka berdua datang ke dunia ini? Ji Boda bertanya. Sistem terdiam. Sistem penaklukan dan aku berada di tempat yang sama. Tidak sulit untuk mengetahui pergerakan masing-masing. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Tanyaku. Tidak perlu melakukan apa-apa. Lakukan saja yang terbaik. Ketika penakluk muncul, sistem akan secara otomatis mengingatkan. Setelah sistem selesai berbicara, ia terdiam lagi. Tidak peduli seberapa keras aku memanggilnya, ia tidak merespons. Malam itu, setelah pulang ke rumah, aku terus berpikir,
tetapi tidak mengerti mengapa mereka datang dengan misi untuk menaklukkanku. Sambil terus berpikir, aku tertidur lagi. Saat aku bangun, hari sudah siang. Hari ini aku dan Jiboda berjanji untuk kembali ke panti asuhan bersama untuk mengunjungi semua orang. Setelah bersiap, aku membawa barang-barang yang kubeli tadi malam. Aku naik taksi menuju panti asuhan. Sebelum pergi, aku sudah meneleponnya. Dia juga sedang dalam perjalanan pulang. Saat aku tiba, dia sudah sampai beberapa menit lebih dulu. Tapi dia berdiri di depan gerbang panti dengan membawa barang, tidak masuk. Ada apa? Kenapa tidak masuk? Aku membayar ongkos taksi. Membawa barang-barangku, aku turun dari mobil dan berjalan ke sampingnya, menjulurkan kepala untuk melihat. Begitu melihat, aku melihat dua mobil mewah terparkir di halaman, dan dua gadis muda cantik bermain bersama anak-anak di tengah mereka. Meskipun aku belum pernah melihat wajah mereka sebelumnya, Jiboda dan aku punya firasat bahwa mereka adalah protagonis wanita dan pemeran kedua wanita yang melakukan perjalanan waktu. Entah kenapa kami begitu yakin. Mungkin karena aura yang sama, atau mungkin karena sistem. Peringatan tadi malam. Selama bertahun-tahun di panti asuhan, Jiboda dan aku sudah sering melihat orang kaya. Namun, Liu Ruyan dan Li Xia berbeda. Sebagai protagonis dunia, aura mereka sulit dilupakan saat pertama kali dilihat. Apakah itu mereka? Tanyaku pelan padanya. Jiboda menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Bersikaplah alami. Begitu dia selesai berbicara, anak-anak di halaman bersorak gembira melihat kami dan berlari menghampiri. Kak Aotian, Kak Jiboda, kalian lama sekali tidak kembali menemui kami. Kak Aotian, Kak Jiboda, kami bantu bawa barangnya. Yang berlari di depan dan ingin membantu membawa barang adalah seorang gadis kecil yang sedikit lebih tua di antara anak-anak ini. Biasanya dia membantu kepala panti mengurus anak-anak di rumah. Barangnya banyak dan berat. Beberapa anak baru bisa mengangkat satu generasi. Xiao Mei. Barang-barang ini akan kami simpan dulu di kantor kepala panti untuk kakak-kakak. Nanti kepala panti akan membagikannya. Baik, Kak Aotian. Setelah anak-anak pergi, halaman pun terasa kosong. Aku dan Jiboda berdiri di pintu, menatap dua wanita di halaman. Aku sedang memikirkan cara menghadapi situasi ini, ketika dia dengan sopan maju dan menyapa kami berdua. Kalian berdua baru pertama kali datang ke panti asuhan Tongxin? Wanita di halaman itu menatapnya. Yang satu menatapku. Tatapan panas itu membuatku sangat yakin. Merekalah protagonis wanita dan putrinya dalam cerita. Nasib buruk macam apa ini? Kenapa mereka mengejar? Apa mungkin mereka ingin aku dan Jiboda membayar utang? Ya. Wanita yang berbicara itu hampir menempel pada Jiboda. Aku berusaha menahan keinginan untuk memutar bola mataku. Di dalam buku, aku tahu persis bagaimana dia memperlakukan Jiboda. Wanita seperti itu. Meski sekarang dia menunjukkan begitu banyak antusiasme, apa gunanya? Bisakah kita berharap sampah berubah menjadi harta karun? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Jiboda menatap kedua wanita di depannya dengan senyum profesional tanpa emosi. Saya dan teman saya tertarik pada kegiatan amal. Kami datang untuk mendanai panti asuhan Tongxin. Benarkah? Itu bagus sekali. Senyum di wajah Jiboda sedikit lebih cerah. Dia melambai padaku. Aotian. Cepat panggil kepala panti. Ada tamu penting yang datang. Aku mengangguk dengan bingung. Baru saja aku ingin pergi, kepala panti sudah keluar lebih dulu. Mungkin dia mendengar anak-anak mengatakan aku dan Jiboda sudah kembali. Dia sengaja keluar untuk menjemput kami berdua. Aku langsung melingkarkan tangan di lengan kepala panti dan menjelaskan. Ibu kepala panti, kedua wanita ini bilang mereka datang untuk mendanai panti asuhan. Benarkah? Kepala panti terkejut sesaat, lalu mengulurkan tangan ke arah kedua wanita itu. Kalian benar-benar bersedia mendanai panti asuhan Tongxin? Wanita yang berbicara dengan Jiboda tadi maju, menjabat tangan kepala panti dan mengangguk. Ya, kepala panti. Kami akan mendanai panti asuhan Tongxin. Siapa nama kalian berdua? Wanita yang berbicara itu terdiam sejenak, lalu menatap Jiboda. Nama saya Li Xia. Aku juga menatap Jiboda. Saat ini, dia tersenyum tipis, terlihat menjaga jarak namun juga ramah. Tidak ada celah untuk dikritik. Tiba-tiba, aku merasa tertuju oleh sebuah tatapan. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahanku. Saat aku masih berpikir cara untuk keluar dari kesulitan ini, ibu kepala panti berseru, Aotian, Jiboda, kalian berdua cepat buatkan teh. Bawa ke kantorku. Aku akan mengobrol baik-baik dengan kedua tamu ini. Baik, Jiboda menjawab dengan tegas. Lalu menarikku masuk ke dalam. Liu Ruyan awalnya ingin mengikuti, tetapi lengannya ditahan oleh Li Xia. Dia menggeleng padanya. Ya, jangan terlalu bersemangat. Lihat ekspresi mereka. Sepertinya mereka tidak ingat apa-apa. Di dapur, aku memukul dadaku dengan rasa takut, bagaimana dia bisa mendapatkan ikan. Menghirup udara segar dalam-dalam. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tatapan Jiboda mengancamku. Tekan kemenangan, ada telinga di balik dinding. Jadi kami tidak mengatakan apa-apa,
dengan patuh membuat teh dan keluar. Di kantor, selain Lian Chang dan pemeran utama wanita dan wanita kedua, ada dua pria berjas tambahan, masing-masing berdiri di belakang Liu Ruyan dan Li Xia. Kurasa kedua orang ini seharusnya asisten atau sopir mereka. Setelah mengantarkan teh, Jiboda dan aku meninggalkan kantor saat mereka tidak memperhatikan. Di taman kecil, dia dan aku masing-masing menempati gundukan kecil, menonton anak-anak bermain. Kak Aotian, Kak Jiboda, tidakkah kalian akan bermain bersama kami? Saat ini sedang bermain bersama semua orang, Xiao Wei Niutou memanggil kami. Kami berdua menggeleng serempak. Lelucon, pria bermain pura-pura akan ditertawakan sampai mati. Kalian bermain. Kami akan menonton, kataku sambil tersenyum pada mereka, lalu melanjutkan mengobrol dengan Jiboda. Kami tidak berani mengobrol di sini. Tentang urusan para pemeran utama wanita dan wanita kedua, topik kami beralih ke Xiao Wei. Kapan kita punya waktu untuk melihat Xiao Wei di rumah sakit? Kataku, jika dana hari ini bisa dipastikan. Uang untuk implan alat pacu jantung Xiao Wei akan ada. Jiboda mengangguk. Awalnya aku masih memikirkan cara apa untuk mendonasikan uang kepada Xiao Wei. Dengan cara ini, aku tidak perlu khawatir tentang uangnya. Besok kita pergi menengoknya, kataku. Jiboda menghela napas. Besok malam Xiao Wan kembali ke negara ini. Aku harus menjemputnya. Xiao Wan kembali besok. Sejak kapan? Bagaimana aku tidak tahu. Xiao Wan. Dia adalah teman sekelas SMA saya dan Jiboda, juga seorang gadis dari SMA biasa yang tidak keberatan kami adalah anak yatim. Keluarganya kaya, tetapi di keluarganya dia adalah gadis bermasalah. Bukan merokok, minum, atau berkelahi. Tetapi gadis autis. Dia tidak suka berbicara dengan orang lain, bahkan sengaja menghindari tatapan orang lain. Ketika Jiboda dan saya pertama kali mengenalnya, kami pikir dia hanya tinggi. Sampai Jiboda nanti menyelamatkan Xiao Wan yang dipukuli dari sekelompok preman di luar sekolah, dia baru sesekali berbicara dengan kami. 3 tahun bergaul. Kami cukup membangun hubungan yang baik dengan Xiao Wan. Meskipun kami tidak banyak bicara, dia setidaknya tidak menolak kami. Hubungan Jiboda dengan Xiao Wan lebih dekat. Dia berkata, Xiao Wan tidak sakit sejak lahir. Tetapi trauma akibat penculikan di masa kecilnya. Dia berkata, setelah lulus SMA, Xiao Wan akan pergi ke luar negeri untuk berobat. Setelah wisuda, Xiao Wan memberitahu kami bahwa kami adalah satu-satunya temannya. Tetapi dia bukan satu-satunya teman kami. Dia sangat rendah diri, tetapi Jiboda menepuk bahunya untuk menghibur Chen Tian. Mengapa kamu begitu rendah diri? Dengan sedikit uang yang kamu keluarkan saja sudah cukup untuk membuatku menyerah sepenuhnya. Xiao Wan, selama kamu punya uang, aku akan selalu menjadi milikmu. Aku ingat saat aku mendengar ini, aku hampir menyemburkan minuman dari mulutku. Tapi Xiao Wan justru tampak melihat harapan. Dia mengangguk serius padanya, Xiao Wan. Jika Ji Baida tidak menyebutkannya, aku hampir lupa gadis dari Miantian ini. Sudah 8 tahun sejak dia pergi ke luar negeri. Ji Baida masih mengingatnya. Bagus, kalau begitu, besok kamu yang menjemputnya di bandara. Aku akan mewakilimu untuk menjenguk Xiao Yuan di rumah sakit. Nanti kalau ada kesempatan, kamu ajak Xiao Wan dan aku makan malam bersama. Dia mengangguk setuju. Aku tidak tahu seberapa penting Xiao Wan di hatinya, tapi aku tahu. Dia tidak. Xiao Wan benar-benar sangat baik, tapi orang di luar tidak bisa melihat kebaikannya. Orang-orang hanya akan mencibirnya karena penakut, mencibirnya karena rendah diri dan pemalu. Tapi Ji Baida bisa melihat semua kelebihan Xiao Wan. Ini juga alasan mengapa aku bisa berteman dengan Ji Baida. Saat kami sedang berbicara, direktur keluar dari kantor bersama Liu Ruyan dan Li Xia. Mereka berjalan ke arah kami. Ji Baida, Ao Tian. Kedua bos ini ingin mengundang Anda berdua makan malam. Aku melihat keraguan di mata ibu direktur. Ibu direktur memang seperti itu. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang dia hadapi, dia tidak akan mempersulit anak-anak di panti asuhan. Konon, jika atasan tidak benar, bawahan akan menyimpang. Kami beruntung tumbuh di bawah asuhan ibu direktur. Kami adalah penerus di bawah panji merah, tidak pernah menyimpang. Ibu direktur. Ji Baida dan aku sementara tidak punya waktu beberapa hari ini. Begitu aku mengatakan itu, aku melihat ibu direktur menghela napas lega. Kemudian dia menoleh ke arah mereka berdua dengan ekspresi menyesal. Maafkan kami, kedua wanita. Ao Tian dan Ji Baida kami sedang sibuk dengan pekerjaan mereka baru-baru ini dan harus merawat adik mereka yang sakit, jadi mereka benar-benar tidak punya waktu. Kupikir mereka berdua akan marah, tetapi ternyata tidak. Liu Ruyan menatapku dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tersenyum padaku seolah-olah dia bertemu dengan salju yang mencair. Kalau begitu, bolehkah aku meninggalkan nomor kontakku? Awalnya aku ingin mengatakan tidak. Tapi kata-katanya selanjutnya langsung menghentikan jawabanku yang belum terucap. Jika perusahaan akan mensponsori seseorang di masa depan, aku bisa memikirkan panti asuhan Tongsin terlebih dahulu. Aku orang kampung, bahkan jika ada banyak uang di rekening bankku.
Aku tetap tidak bisa menolak permintaan seperti ini. Bantuan publik yang memprioritaskan panti asuhan Tongsin, aku tidak bisa menolak persyaratan ini. Aku memberinya nomor kontakku. Nona, jika ada bantuan di masa depan, tolong prioritaskan panti asuhan kami. Tentu saja. Liu Ruyan tersenyum padaku. Senyum itu sehangat embusan angin musim semi. Setidaknya selama 3 tahun di buku, aku hanya pernah melihatnya tersenyum seperti itu pada protagonis pria. Memikirkan masa lalu. Kilauku meredup. Aku tidak mengerti mengapa dia sangat mencintai protagonis pria, tetapi dia datang ke duniaku. Apakah dia merindukan Mingkong? Aku juga ingin meminta Anda untuk makan malam bersama saya, katanya. Aku tersenyum, senyum yang tidak mencapai mataku. Aku mengangguk. Kosong? Aku juga tidak tahu kapan aku punya waktu luang, tapi setidaknya bukan sekarang. Nona Li mencoba hal yang sama, dia ingin menyimpan informasi kontak Jiboda, tetapi ditolak oleh Jiboda. Nona Li, aku punya pacar, tidak nyaman menambahkan informasi kontakmu. Aku melihat ekspresi Nona Li berubah. Agak jelek, dan aku tidak berani percaya, tapi tak lama kemudian, dia kembali normal. Mengangguk ringan, baiklah, kalau begitu kita akan bertemu lagi nanti. Direktur pergi mengantar orang. Aku dan Jiboda masih duduk di ayunan, anak-anak berkerumun dan bertanya kepadanya. Kak Jiboda, kapan kamu punya pacar? Kami bahkan tidak tahu. Apakah pacar Kak Jiboda cantik? Bisakah kamu membawanya untuk kami lihat? Apakah pacar Kak Jiboda baik padamu? Jika tidak, kami tidak akan setuju. Semuanya saling bicara. Kakak-kakaknya seperti orang dewasa kecil. Aku berdiri di samping dan merasa geli, berkencan dengan seorang sutradara. Kakak tidak punya pacar, kakak berbohong kepada mereka. Jiboda merasa bangga. Dia berbagi pengalamannya dengan semua orang. Jika kalian bertemu orang seperti ini di masa depan, jangan mudah percaya. Kak Jiboda, apakah ini dianggap berbohong? Xiaomei mendongak dan bertanya dengan serius. Jiboda berpikir sejenak. Dia mengangguk, itu bohong. Meskipun berbohong itu salah, tapi kakak melakukannya untuk tidak membuatku terlihat buruk. Jika dia tidak berbohong, dia akan diganggu oleh orang jahat. Jadi kakak berbohong kepada mereka. Wah, Kak Jiboda pintar sekali. Mereka sangat jahat. Beritahu Ibu Direktur bilang jangan biarkan mereka datang. Kakak Tian bodoh sekali. Dia masih tertipu untuk memberikan informasi kontaknya. Sakit hati. Bao Tai, apakah Kakak Tian akan diganggu oleh orang jahat? Tidak akan. Meskipun Kakak Tian MU bodoh, Kakak Jibodaku pintar. Aku akan melindunginya. Aku diam-diam mencaci maki dalam hati. Apakah perlu untuk mendirikanmu? Aku mengertakkan gigi dan berbisik di telinga Kak Jiboda. Dia mengedipkan mata padaku, tidak peduli. Ketika direktur kembali, melihat kami bermain dengan anak-anak, dia tidak berkata apa-apa. Dia tahu mengapa kedua wanita itu datang. Tetapi anak-anak sudah dewasa, dia tidak bisa terlalu banyak ikut campur. Pilihan dalam hidup mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan setiap soal dengan serius. Kami meninggalkan panti asuhan dan kembali ke rumah sewaan sekitar pukul 11 malam. Sehari yang sibuk berlalu begitu saja. Aku memegang cangkir air panas dan berdiri di dekat jendela sebentar. Kaca di malam hari agak memantul. Memantulkan pemandangan di dalam ruangan ke kaca jendela, tidak terlihat pemandangan di luar malam hari. Semakin dekat. Sebaliknya, terlihat jelas berbagai rumah yang terjalin di luar jendela. Aku menutup tirai. Letakkan gelas lalu kembali ke kamar untuk istirahat. Semoga mimpimu indah. Siang keesokan harinya, saya membawa banyak mainan dan pakaian baru ke rumah sakit untuk menjenguk Xiao Yuan, seorang anak berusia 8 tahun. Dia terbaring pucat di ranjang rumah sakit, matanya menatap langit-langit dengan tatapan tak berdaya dan kosong. Kamar itu adalah kamar biasa. Ada orang lain di kamar itu. Mungkin karena saya pernah datang sebelumnya, perawat di ranjang sebelah di kamar itu. Begitu melihat saya, dia langsung menyapa. Oh, kenapa kalian sebagai orang tua baru datang sekarang? Sudah berapa hari anak ini sendirian di sini? Yang datang sebelumnya itu ibunya kan? Meskipun dia sering menjenguk anak itu. Tapi kenapa tidak menyewa perawat untuk anak itu? Anak ini dilarang dokter pergi ke sini atau ke sana sepanjang hari. Dia sangat bosan. Saya lihat dia, sebagian besar waktu dia seperti ini. Menatap langit-langit. Sungguh kasihan. Saya tersenyum padanya. Melewati ranjang di dekat pintu, saya berjalan ke dalam. Xiao Yuan langsung. Matanya berbinar dan wajahnya tersenyum lebar. Oh, Kakak Aotian. Kamu datang. Saya meletakkan barang-barang itu di meja samping. Saya membelai kepalanya dan bertanya dengan prihatin. Bagaimana? Apakah tubuhmu sudah lebih baik? Xiao Yuan mengangguk. Dokter bilang. Aku pulih dengan baik. Syukurlah. Saya tersenyum dan mengeluarkan dari tas di samping. Beberapa buku cerita, menaruhnya di depannya. Aku tahu kamu bosan sendirian. Aku sengaja membelikanmu beberapa buku. Wow, terima kasih Kak Aotian. Xiao Yuan sangat senang. Ini yang saya lihat dari matanya. Anak-anak sangat mudah dipahami.
Semua emosi tertulis di mata mereka. Aku juga membelikanmu banyak buah dan camilan, dan pakaian baru. Kamu bisa memakannya kapanpun kamu mau. Xiao Yuan menggelengkan kepala. Dokter bilang aku tidak boleh makan camilan. Kak Aotian bawa saja kembali. Untuk adik-adik, saya tertawa. Anak kecil ini belum besar, tapi sangat pengertian. Saya mengusap kepalanya yang berbulu dan menjelaskan. Ini semua untukmu. Adik-adik tidak punya. Kakak Jibo dan aku kemarin sudah membawa banyak makanan enak kembali. Hari ini, yang ini, Kak Jibo dan Kak Aotian adalah orang dewasa. Orang dewasa punya banyak hal yang harus dilakukan. Tidak apa-apa. Kalian bisa datang menjenguk Xiao Yuan lagi kapanpun kalian punya waktu. Mendengar kata-kata anak kecil ini, saya seketika merasa sedikit bingung. Apakah hanya anak-anak seperti mereka yang bisa memikirkan hal-hal seperti ini sebelumnya? Jelas-jelas mereka seharusnya menangis, merengek, dan seharusnya dilempar ke dalam api. Mengapa mereka begitu pengertian sampai menyayat hati? Kak Aotian, kenapa matamu merah? Kurang tidur? Tangannya menyentuh pipi saya, kecil dan hangat. Saya memeluknya dengan lembut, suara saya sedikit bergetar. Kakakmu baik-baik saja, dia hanya merindukanmu. Kakakmu sibuk terlalu lama dan tidak menengokmu. Tapi jangan khawatir. Kakak akan sering datang menengok kalian nanti. Aku akan sering datang menengok kalian. Bagus sekali. Kalau begitu, nanti aku punya teman mengobrol. Kebahagiaan anak-anak begitu sederhana. Satu baju baru, satu bungkus camilan, atau keheningan, sudah cukup untuk membuat mereka puas. Anda adalah keluarga Xiao Yuan. Sebuah suara dingin terdengar di belakangku. Aku menoleh. Seorang dokter wanita muda dengan tinggi sekitar 1,6 meter dan bertubuh ramping. Dia mengenakan masker. Dia memegang buku rekam medis di tangannya. Di saku jas putihnya, terselip berbagai macam pena berwarna. Aku bergegas berdiri dan mengangguk padanya. Halo, dokter. Saya kakaknya Xiao Yuan. Dia sedikit mengerutkan kening, tapi aku menangkapnya. Datanglah ke kantor saya. Setelah berkata begitu, dia pergi. Aku melihat ke arah Xiao Yuan, dan berkata, kakak akan bicara dengan dokter sebentar, lalu kembali. Saat tiba di kantor, aku baru menyadari bahwa di kantor ini hanya ada satu dokter. Lencana di meja bertuliskan, Ketua Departemen Kardiologi, Sue Luyao. Aku sedikit terkejut. Dia masih muda. Tapi sudah menjadi ketua departemen? Hebat sekali. Saya dokter penanggung jawab Xiao Yuan, Dr. Sue. Dr. Sue, halo. Aku berdiri sedikit canggung di seberang meja. Dia melihat keteganganku. Nadanya sedikit melembut. Jangan tegang. Begini. Xiao Yuan sudah dirawat selama sekitar 20 hari. Tapi setiap kali saya memeriksa, saya tidak melihat keluarganya. Saya bertanya padanya. Dia bilang semua orang sibuk. Katanya ibu direktur datang mengunjunginya sesekali. Tapi saya tidak pernah bertemu. Saya memanggil Anda ke sini untuk memberitahu keluarga tentang kondisi Xiao Yuan. Dia terlihat baik-baik saja sekarang. Itu karena rumah sakit memaksanya untuk tidak bergerak dari tempat tidur. Jika ingin pulih, saya sarankan operasi. Pasang alat pacu jantung. Dengan begitu, dia bisa kembali ke sekolah seperti anak normal. Kembali menjalani kehidupan. Aku mengangguk. Saya tahu, Dr. Sue. Pada hari pertama Xiao Yuan dirawat, Dokter UGD memberitahu kami tentang hal ini. Sue Luyao mendengar itu, matanya sedikit tertunduk. Tapi dia mengerti. Jika dokter sudah memberitahu mereka, pasti juga memberitahu soal biayanya. Sudah lama tidak ada keputusan, pasti masalah biaya. Selama bertahun-tahun Sue Luyao menjadi dokter. Dia sudah terlalu sering melihat hal seperti ini. Tapi dia tidak berdaya. Dia menghela napas. Bibirnya yang merah memucat. Jika ini masalah biaya, tolong cari solusinya. Anak itu masih kecil. Jika dia terus tinggal di rumah sakit, dia tidak selesai bicara. Tapi saya mengerti. Rumah sakit bukanlah tempat yang baik. Anak sekecil itu. Jika terus tinggal di rumah sakit, kondisi psikologisnya pasti akan bermasalah. Dr. Sue, biaya operasinya sudah saya kumpulkan. Kedatangan saya ke rumah sakit kali ini juga sebenarnya untuk membicarakan masalah ini dengan dokter yang merawat. Bisakah Anda mengatur operasi untuk Xiao Yuan secepatnya? Sue Luyao menatapku. Matanya sangat jernih, berbeda dengan kejernihan anak-anak yang menenangkan. Kejernihannya bisa membuat orang melihat sampai ke dasar. Baik, saya akan melakukannya. Ini kartu nama saya, simpan nomor telepon saya. Tulis juga nomor telepon Anda di rekam medis ini. Setelah waktu operasi ditetapkan, saya akan memberitahu Anda. Baik, baik. Terima kasih, Dr. Sue. Saya menulis nama dan nomor telepon saya di kolom kontak keluarga di rekam medis. Memang benar, baru saya sadari. Ternyata Ibu Wali Kota sebelumnya tidak meninggalkan nomor telepon. Xiao Yuan kemudian dipindahkan dari unit gawat darurat ke Departemen Kardiologi. Rekam medis kardiologi juga dibuat kemudian. Tidak heran Dr. Sue tidak bertemu dengan wali kota dalam waktu yang lama dan tidak ada nomor kontak keluarga.
Keluar dari kantor. Saya melunasi biaya rawat inap, lalu kembali ke kamar. Buku di tangan Xiao Yuan sudah terlipat banyak halaman. Melihat saya, dia meletakkan bukunya dan menatap saya. Kak Tian, apakah aku tidak akan hidup lama? Saya terkejut sejenak. Cepat menggelengkan kepala, mengusap kepalanya sambil tertawa. Kenapa kamu bilang begitu? Dia memiringkan kepalanya, membaca dengan rajin. Saya dengar pasien lain mengatakan bahwa dokter berbicara dengan sendirinya secara terpisah dari pasien. Itu berarti situasinya kritis. Saya tertawa. Dia bilang kamu pulih dengan baik. Beberapa waktu terakhir ini juga aneh. Hal tersulit bagi anak-anak adalah pujian. Xiao Yuan tidak terkecuali. Mendengar dokter kakak memujinya seperti itu, wajahnya penuh senyuman. Dokter kakak bilang sebentar lagi. Anda akan bisa operasi. Setelah operasi, istirahat beberapa hari, Anda bisa seperti anak normal. Kembali bersekolah, kembali bermain dengan semua orang. Kak Tian. Benarkah ini? Mata Xiao Yuan berbinar. Saya mengusap kepalanya. Mengangguk. Benar. Sayangnya. Nanti kalau dokter kakak datang, tanyakan padanya. Xiao Yuan senang sekali. Ini pertama kalinya saya melihatnya begitu gembira sejak dia sakit. Saya mencari perawat. Bertanggung jawab untuk merawat Xiao Yuan sehari-hari. Xiao Yuan melihat perawat baru dengan penuh kekhawatiran. Kak Tian, tidak perlu mencari orang untuk merawatku, aku bisa merawat diriku sendiri. Uang kakak memang tidak mudah didapat, jangan boros. Saya merasa sedikit sedih sejenak. Ini ucapan dari anak berusia 8 tahun. Saya menahan air mata di sudut mata. Tersenyum, saya berkata, Xiao Yuan khawatir. Kakak baru saja mendapatkan pesanan besar untuk perusahaan. Ada banyak uang, mampu membayarnya. Anda bertanggung jawab untuk merawat diri sendiri. Kakak bertanggung jawab untuk mencari lebih banyak uang. Setelah kamu sembuh, kakak akan menabung untuk membawamu jalan-jalan. Keluar dari rumah sakit, langit sudah gelap. Saya berdiri di depan rumah sakit. Saya menemukan sudut yang kosong untuk merokok. Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba ingin merokok. Mungkin karena Xiao Yuan sangat pengertian dan menyedihkan. Atau mungkin karena dia memiliki pengalaman yang sama denganku. Dulu panti asuhan sangat miskin. Kepala panti demam tinggi, tidak ada uang untuk rumah sakit. Aku berlari tengah malam menerobos hujan deras. Lebih dari 20 km untuk membelikannya obat penurun panas. Aku memeras handuk dengan air dingin, mengompres dahi kepala panti. Menggantinya setiap 10 menit. Malam itu, kami tidak tidur semalaman. Saat kepala panti bangun, dia menangis dan berkata, alangkah baiknya jika kalian tidak terlalu mengerti. Saat itu aku tidak mengerti kenapa dia menangis. Tapi sekarang aku mengerti. Karena tumbuh dalam kesulitan, aku dan Ibu Liu Ruyan sama-sama tahu betul. Betapa sulitnya bagi anak-anak yang bekerja keras sejak dini. Liu Ruyan yang kini kusayangi, sama saja dengan menyayangi diriku di masa kecil. Setelah aku selesai merokok, muncul sesosok punggung di depanku. Aku berjalan mendekat dan melihatnya. Aku melihat wajah Dr. Sue dengan jelas. Saat ini, dia tidak memakai masker, tidak mengenakan jas putih. Tapi aku mengenalinya dengan tatapan matanya. Dr. Sue, aku merasa sedikit malu. Liu Ruyan sengaja mencari tempat sepi untuk bersembunyi. Tapi aku tidak menyangka ada yang melihatnya. Mungkin emosi di mataku belum sepenuhnya hilang. Kamu tidak apa-apa? Dia masih menatapku. Apakah ada kesulitan terkait dana medis? Jika ada, bisa langsung dikatakan. Selain itu, Sue Luyao tidak bisa menebak mengapa seorang pria yang baik-baik pagi ini. Malam ini bersembunyi di sini merokok, dan terlihat sangat murung. Aku menggelengkan kepala. Mungkin karena terlalu terburu-buru menghisap rokok tadi, suaraku sedikit serak. Tidak ada kesulitan dana medis. Aku pasti akan melakukan operasi untuk Liu Ruyan. Dia menghela napas pelan. Aku antar kamu pulang. Tidak, tidak perlu. Terima kasih. Dia hanya sedikit mengernyit. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Saat dia hendak pergi, sebuah mobil bisnis mewah terhenti di depannya. Seorang wanita berjas rapi tergesa-gesa berjalan ke arah pria di tepi jalan. Tian, kamu tidak apa-apa? Mendengar panggilan itu, alis dahiku berkerut. Saat aku mendongak, aku melihat Liu Ruyan. Sial, aku terkesiap. Kenapa dia di sini? Aku menukar wajahku. Aku masih bisa mengenalinya sekilas. Yang penting, hubungan kami tampaknya tidak cukup dekat untuk memanggilku Tian. Ini mengerikan. Sekali lagi aku mendorongnya, menjauhkan jarak dengannya. Aku menatapnya dengan dingin dan kasar. Nona Liu, kebetulan sekali. Anda juga datang ke rumah sakit? Mata Liu Ruyan terlihat terluka dan bingung, tapi dia tetap berusaha menjaga sikapnya. Bukan kebetulan. Aku mencarimu. Mencari aku? Aku menunjuk diriku sendiri. Dengan ekspresi bingung. Ada apa mencariku? Aku ingin bertanya. Apakah kamu mengenal Liu Ruyan? Aku memberinya tatapan seolah dia bermasalah. Ya, Anda sendiri kan bernama itu. Maksudku bukan itu. Aku ingin bertanya, selain aku.
Adakah orang lain yang bernama itu? Aku menggelengkan kepala, sangat yakin. Selain Anda, saya tidak mendengar orang lain dipanggil dengan nama itu. Liu Ruyan dalam buku juga dia. Saya tidak berbohong, tapi yang tidak saya mengerti adalah mengapa dia tiba-tiba muncul di sini, dan mengapa dia datang untuk menguji saya. Saya tidak mengerti, saya ingin mengerti. Liu Ruyan berbicara lagi. Aotian, saya antar Anda pulang. Sudah terlambat, mobil mungkin sudah tidak ada lagi. Saya menahan kata-kata itu di tenggorokan. Setelah hening sejenak, barulah terucap, Nona Liu. Ini sepertinya pertemuan kedua kita. Saya rasa kita belum cukup akrab untuk saling memanggil dengan santai. Saya pikir penolakan saya sudah cukup jelas, tapi dia sama sekali tidak mendengarnya. Saya mengerti. Saya antar Anda pulang. Saya merasa sedikit tak berdaya. Sambil memikirkan cara menolaknya, saya melihat Sue Luyao bersiap pergi dan bergegas maju. Saya menarik pergelangan tangannya, dan tanpa sadar teringat bahwa dokter, entah bagaimana, memiliki semacam fobia. Saya segera melepaskannya. Dokter Sue, bukankah Anda bilang akan mengantar saya pulang tadi? Ayo, saya melihat di mata Sue Luyao. Terlintas keraguan, tapi tidak masalah. Lebih baik daripada dibuntuti oleh pria ini. Sebelum Sue Luyao sempat menjawab, Liu Ruyan bergegas menghampiri dan menarikku. Dengan rasa malu dan marah yang tak terlukiskan, Long Aotian, siapa dia? Saya menatapnya dengan bingung. Nona Liu, mengapa ekspresi Anda seperti saya telah mengkhianati Anda? Apa artinya itu? Ekspresinya sedih, matanya penuh luka saat memandang saya. Aotian, apakah Anda benar-benar tidak ingat Liu Ruyan sama sekali? Saya bertanya dengan bingung. Nona Liu, apakah Anda sakit? Bukankah Anda Liu Ruyan? Apakah Anda mengalami syok? Mendengar itu, saya melihat tubuhnya bergetar. Saya mundur 2 langkah tak percaya. Di mata saya hanya ada dingin, tidak ada perasaan apapun untuknya. Saya seharusnya tidak punya perasaan untuknya, kan? Saya tidak tahu. 3 tahun bersama itu benar. Tapi penghinaan dan kesulitan yang saya alami selama 3 tahun juga benar. Saya pikir jika Long Aotian dalam buku tidak pura-pura, cintanya pada Liu Ruyan pada akhirnya akan menghilang dalam ketidakpeduliannya. Akhirnya, saya pergi bersama Dr. Sue. Saya naik ke mobilnya. Melalui kaca spion, saya melihat Liu Ruyan masih berdiri di sana. Melamun menatap ke arah kepergian saya. Saya menghela napas lega. Saya tidak merasa kasihan padanya. Saya pikir jika dia bisa datang ke dunia ini bersama saya, dia seharusnya tahu bahwa saya dan Jiboda bukan orang dalam buku. Kalau begitu, dia seharusnya juga tahu bahwa orang yang benar-benar mencintainya dan benar-benar mencintai Lixia tidak ada di sini. Mereka datang mencari saya dan Jiboda. Apakah itu untuk cinta yang hilang? Tapi, saya dan Jiboda sama sekali tidak benar-benar mencintai mereka. Dr. Sue, tolong turunkan saya di tikungan depan. Saya menunjuk ke persimpangan di depan. Sue Luyao melirikku, tatapannya samar. Bukankah Anda bilang akan mengantar saya pulang? Tidak perlu, Dr. Sue. Saya ingin jalan-jalan sendiri. Baiklah. Saya turun di tikungan, melihat lampu belakang mobil yang memudar. Saya berpikir, inilah jarak yang normal antar orang dewasa. Tidak perlu bertanya, tidak perlu terlibat. Saya ingin menelepon Jibode, tetapi dia seharusnya bersama Xiao Wan sekarang. Saya tidak mengganggunya. Setelah berjalan diam-diam sebentar, saya naik taksi pulang. Sepanjang jalan, saya tidak menyadari mobil Liu Ruyan yang mengikuti saya. Di dalam mobil, Liu Ruyan mengamati siluet yang naik taksi itu. Sistem, bukankah Anda bilang Aotian tidak dihapus ingatannya? Sistem panduan. Ya, Long Aotian dan Jibode tidak dihapus ingatannya oleh sistem. Maksud Anda Aotian sengaja berpura-pura tidak mengingat kita? Sistem panduan tidak yakin. Bagaimanapun, penampilan Anda sekarang berbeda dengan penampilan di buku. Liu Ruyan terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun begitu, bagaimana dia bisa tidak ingat nama itu? Liu Ruyan sekarang tahu dengan jelas bahwa Long Aotian menipunya, tetapi dia bahkan tidak punya hak untuk marah. Sistem, berapa tingkat kesukaan target panduan terhadap saya sekarang? Sistem panduan. Sistem panduan menyatakan ada. Liu Ruyan bertanya dengan kaku. Bagaimana dengan Jibode? Sistem panduan melihat Anda, dan untuk pertama kalinya, dia tidak bisa tetap tenang. Dia tertawa. Anda seorang pewaris kaya, Liu Ruyan merasa seimbang. Saya pulang dan beristirahat semalam. Tidak sebebas ini. Kakak Xiao Yuan datang lagi hari ini. Saya menyapa perawat di tempat tidur lain, pandangan saya menyapu tempat tidur. Xiao Yuan tidak ada di sana. Perawat itu menatap saya dan menjelaskan, Xiao Yuan didorong oleh perawat untuk pemeriksaan. Pengasuh yang Anda pekerjakan mengikutinya. Saya bergegas ke arahnya dan berkata, berjalanlah di koridor. Saya ingin menghentikan perawat untuk bertanya pemeriksaan apa yang dia lakukan, ketika saya melihat Dr. Sue yang sedang memeriksa ruangan. Dr. Sue. Saya menyapanya dengan sopan. Dia melihat saya, awalnya terkejut, lalu mengangguk. Dia hendak lewat,
tetapi teringat sesuatu dan berhenti di depan saya. Jika Anda mencari Xiao Yuan, seluruh ruang ultrasonografi jantung di lantai 3 sedang melakukan ultrasonografi. Baik. Terima kasih, Dr. Sue. Saya menemukan Xiao Yuan di ruang ultrasonografi. Dia baru saja selesai pemeriksaan ketika saya datang. Kakak Ao Tian. Dia berlari ke arah saya. Saya buru-buru memeluknya. Anda sedikit marah. Dokter bilang Anda tidak boleh melompat-lompat. Dia tersenyum kepada saya. Saya mengerti. Tidak akan lagi. Apakah Anda tidak sibuk akhir-akhir ini? Xiao Yuan dengan hati-hati memperhatikan ekspresi saya. Saya menggelengkan kepala dan menariknya untuk duduk di kursi roda. Mendorongnya kembali. Beberapa hari ini libur, jadi aku tidak sibuk. Aku bisa menemanimu. Beberapa hari lagi mungkin aku akan jarang datang. Baiklah. Aku bisa melihatnya, dia sangat bahagia. Melihatnya bahagia. Aku juga ikut bahagia. Direktur tahu apa yang terjadi. Dia juga terkejut melihatku. Lalu melihatku datang bersama. Ke kantor direktur, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ibu direktur, Xiao Yuan kali ini patuh dan tidak menerjang. Dia hanya merentangkan tangan, membiarkannya memeluk. Direktur memeluknya, mencubit pipinya, matanya penuh kekhawatiran. Kamu kurusan. Tidak kok, malah gemukan. Setiap hari tidak berolahraga. Pasti gemukan. Dia tersenyum. Dia menempatkannya di tempat tidur. Aku dan Kak Ao Tian akan pergi sebentar. Segera kembali. Xiao Yuan mengangguk. Tatapan matanya penuh rasa ingin tahu, namun sulit untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ibu direktur, kamu boleh bertanya apa saja yang ingin kamu tanyakan. Aku tidak punya rasa bersalah. Aku sama sekali tidak merasa bersalah atau panik. Dia menghela napas lega. Ao Tian? Perawat yang mengurus itu, kamu yang mempekerjakannya? Aku mengangguk. Aku dan Ji Boda sibuk bekerja. Jarang datang. Kamu juga harus mengurus panti asuhan. Meskipun ada perawat yang merawat Xiao Yuan. Tapi aku takut terjadi apa-apa. Kamu kan sudah tidak punya uang? Aku menggeleng, menyela ucapan direktur. Direktur, sebenarnya? Beberapa waktu lalu aku menang lotre. Dapat 1 juta. Setelah dipotong pajak, sisa beberapa ratus ribu. Aku sudah bertanya pada dokter utama Xiao Yuan, kondisi jantungnya. Uang yang tersisa cukup untuk operasinya. Dia baru 8 tahun. Aku tidak ingin dia terus-terusan di rumah sakit. Direktur mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Dia menggeleng. Uang untuk operasi, aku yang akan bayar. Uangmu yang tersisa, simpan saja untuk dirimu sendiri. Beli rumah atau buka toko. Simpan untuk dirimu sendiri. 2 hari lalu, dana bantuan itu cukup besar. Cukup untuk biaya operasi Xiao Yuan. Aku diam. Aku sudah berinteraksi dengan direktur selama belasan tahun. Aku tahu betul orang seperti apa direktur itu. Aku rasa, jika bukan karena dia, aku dan Ji Boda tidak akan menjadi pemuda berprestasi seperti sekarang. Ibu direktur, masalah ini jangan dibicarakan lagi. Dana bantuan itu, simpan saja untuk memperbaiki panti asuhan. Tingkatkan taraf hidup anak-anak. Uang ini bagaimanapun juga adalah keberuntungan saya. Jadi apa salahnya jika digunakan untuk Xiao Yuan? Saya sudah lama berbicara dengan direktur rumah sakit. Akhirnya dia setuju. Dia bermaksud baik, khawatir tentang kesulitan hidup saya di masa depan. Saya juga bermaksud baik. Uang saya tidak didapat dari jalur normal di dunia ini. Saya juga takut suatu hari nanti akan hilang. Jika demikian, lebih baik dibelanjakan untuk keluarga. Dalam perjalanan kembali, saya bertemu Dr. Sue lagi. Dia memanggil saya terlebih dahulu. Keluarga Xiao Yuan. Direktur rumah sakit tertawa, lalu berkata dengan tegas. Sue Luyao menatap saya, lalu ke orang tua di sebelah saya. Saya menjelaskannya. Ini ibu saya dan ibu Xiao Yuan. Dia mengangguk, ikuti saya ke kantor. Di kantor, dia duduk di depan meja dan membuka rekam medis. Dia menunjuk ke risiko operasi semalam. Operasi Xiao Yuan dijadwalkan 2 minggu lagi. Ini adalah daftar risiko operasi. Silakan lihat. Jika tidak ada keraguan, keluarga perlu menandatanganinya. Saya mengikuti direktur rumah sakit untuk melihatnya dengan seksama. Ini menjelaskan risiko selama operasi dan setelah operasi. Komplikasi yang mungkin terjadi dan berbagai risiko. Direktur rumah sakit juga baru mengetahuinya. Risiko operasi jantung sangat besar. Dia menatap saya, matanya menunjukkan ketidakberdayaan dan ketakutan. Saya menepuk bahunya, suaranya menghibur, tidak apa-apa. Kita harus percaya pada Dr. Sue. Siapa yang ada di meja operasi tidak bisa dipastikan, tetapi jika tidak dioperasi, Xiao Yuan juga tidak akan bertahan lama. Akhirnya, direktur rumah sakit merenung sejenak. Dia dengan tegas menandatangani namanya. Dia kembali ke kamar untuk menemani Xiao Yuan. Saya membawa formulir dari Dr. Sue untuk membayar. Setelah membayar, saat keluar, saya melihatnya berdiri tidak jauh dari sana. Melihat Liu Wuyan, saya berpikir sejenak,
lalu mengangguk sopan padanya. Kemudian saya melewatinya dan pergi. Dia menarik lengan saya dari belakang. Aotian, mari kita bicara. Saya mengerutkan bibir dan terdiam lama. Baiklah, di sebuah kafe di luar rumah sakit, kami duduk berhadapan. Dia tidak berbicara lebih dulu, jadi saya minum kopi dengan tenang. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia berkata, Aotian, aku tahu kamu mengingatku. Kamu sengaja melakukan ini padaku, kan? Saya tetap diam. Saya tidak tahu harus menjawab apa saat ini. Saya tahu saya salah, sungguh. Apa yang harus saya lakukan agar Anda mau memberi saya kesempatan lagi? Tidak ada kesempatan lagi. Saya berpikir dalam hati, pemilik asli sudah lama mati. Siapa yang memberinya kesempatan? Apa kesalahannya? Dia hanya jatuh cinta pada seseorang yang tidak mencintainya. Tapi dia tidak melakukan kesalahan apapun. Saya meletakkan kopi dengan ringan. Dia terdiam cukup lama. Nona Liu, hidup tidak punya obat penyesalan, juga tidak ada kesempatan untuk salah. Sekalipun kalian adalah tokoh utama. Sekalipun takdir memberi kalian kesempatan untuk datang ke duniaku dan menaklukkannya, lalu apa artinya? Aku lebih memilih mati daripada bersamamu, Nona Liu. Aku tidak pernah menyukaimu. Orang yang menyukaimu bukanlah aku. Kurasa aku sudah mengatakannya dengan jelas. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyukai pemilik asli atau yang menjadi pemilik asli setelah berubah. Tapi aku yang sebenarnya tidak pernah menyukainya. Mungkin ada ketergantungan, mungkin ada kasih sayang keluarga, tapi di antara aku melihat seluruh auranya merosot, diselimuti kesuraman yang samar-samar. Aku masih ingin mengatakan sesuatu. Telepon berdering. Aku akan turun ke tempat ini, aku merasa takut, mati tercekik. Aku takut tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanku di sini. Betapa pas kata-kata itu, saat aku terjebak di jurang. Liu Ruyan, kapan kau menyelamatkanku? Aku menyingkirkan pikiran kacau di benakku dan menjawab telepon. Di ujung telepon, terdengar suara Jiboda yang terburu-buru dan panik. Aotian, cepat datang ke kantor polisi menjemputku. Xiao Wan, wanita itu gila dan memukulmu. Aku terkejut dan buru-buru bangkit. Maaf, Nona Liu, aku ada urusan lain. Sudah berapa tahun, bisa pesan taksi dengan mudah di ponsel, masih perlu diantar mobil pribadi? Aku hampir berlari ke kantor polisi yang disebutkan Jiboda. Bahkan sambil berlari. Masih memakan waktu setengah jam. Keluar dari kantor polisi, langit sudah gelap. Aku mengantar dia dan Xiao Wan pulang. Karena dia bekerja di lokasi syuting, dia menyewa rumah. Lokasi syuting agak dekat, agak jauh dari kota. Jiboda menopang Xiao Wan. Aku langsung memasukkan kode apartemennya untuk membebaskannya. Begitu membuka pintu, aku buru-buru membantu mereka mengeluarkan sandal. Membantu mereka berganti sepatu. Menyerahkannya padaku. Saat aku mendekat, aku baru melihat jelas. Wajahnya memar dan lecet, mengerikan. Kenapa kalian ke kantor polisi? Jiboda saat ini sedang memegang telur rebus di tangannya, mengoleskannya ke Xiao Wan. Mendengar itu, amarahnya memuncak. Tangannya tanpa sadar mengencang. Xiao Wan menarik napas kesakitan. Aduh, maaf. Tangannya langsung melemah. Pegang sendiri. Aku melihat tatapan sedih Xiao Wan, seolah mengadu domba perkataan Jiboda. Saat tangannya terangkat. Baru aku sadari, punggung tangannya, buku-buku jarinya penuh darah. Benar-benar berdarah dan berani. Dia pasti kesakitan. Aku melihat tatapan sedih Xiao Wan, seolah mengadu domba perkataan Jiboda. Saat tangannya terangkat, baru aku sadari punggung tangannya, buku-buku jarinya penuh darah. Benar-benar berdarah dan berani. Dia pasti kesakitan. Tidak bisa memegang telur kan? Aku tak tahan mengatakannya. Jiboda menatapnya tajam. Pantas, kata-kata itu memang begitu. Tapi dia mengambil telur itu dan menggosokkannya ke wajahnya. Aotian, ambilkan kotak P3K dari lemari. Obati lukanya. Baiklah, aku sudah hafal. Aku ambil kotak P3K dari bawah lemari TV. Ku bawa ke kamar untuk mendiskusikannya dengan Xiao Wan. Mulai dari tangan, bersihkan tangannya. Pandangannya tertuju pada kekosongan atau pada Jiboda. Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Tapi aku tahu ini bukan waktunya. Aku diam-diam mengobatinya. Jiboda sambil mengompres bengkaknya. Sambil mengutuk si kaya yang marah. Li Xi yang melihat wanita itu. Melihat aku dan Xiao Wan makan di Yiping Xuan. Dia menerobos masuk dan memukulnya. Siapa yang memberinya izin? Apakah dia pikir dunia ini tidak punya hukum? Dia pikir dia tak terkalahkan? Aku segera menelepon polisi dan mengirimnya ke kantor polisi. Dia benar-benar berharap dapat langit. Aku dengan hati-hati mengamati ekspresinya. Lalu aku menunduk lagi. Aku takut yang Ji Ciu. Xiao Wan berbeda denganku. Dia berani. Dia berani menghadapi Jiboda. Jadi, selanjutnya dia akan menghadapi marah besar Jiboda. Xiao Wan, kamu juga. Apakah kamu pikir kamu sangat hebat, berani melawan wanita pemarah itu? Oh, setelah bertahun-tahun tidak bertemu.
Aku tidak menyangka kamu begitu dingin. Senang sekali kamu mengusirnya. Senang juga bisa seharian di kantor polisi. Jika kamu tidak melawan, aku bersumpah akan membuat wanita Jalang Lisi yaitu dipenjara beberapa hari. Aku mendengarkan keluhannya dan kira-kira mengerti situasinya. Harus kuakui. Teman ini juga orang yang luar biasa. Meskipun aku tidak tahu identitas Lisia di dunia ini. Tapi dari mobil yang mereka kendarai, aku tahu identitas mereka tidak kalah dengan orang-orang di Shuli. Mereka adalah keberadaan yang sulit dijangkau orang biasa. Teman ini seperti monyet-monyet yang membuat keributan di surga. Berani dan tidak takut. Mengapa kamu tidak bicara? Suara Jiboda sedikit mendingin. Aku masih berpikir jernih. Untung aku tidak menatapnya. Lihat betapa menyedihkannya Xiaowan sekarang. Tapi detik berikutnya aku mendengar dia memanggil nama lengkapku. Long Aotian. Aku mendongak kaget dan berpapasan dengan tatapan menyelidiknya. Baru aku sadar. Dia bertanya tentangku. Aku merasa canggung dan diam saja. Aku mendengarkanmu. Mendengar itu, ekspresinya membaik. Setelah aku mengobati luka di tangan Xiaowan, aku menyerahkan kotak P3K padanya. Tolong obati luka di wajahnya. Banyak darah di bajunya. Aku tidak tahu luka di wajahnya dari mana. Dia menatapku dengan aneh. Lalu melirik Xiaowan, mengangkat alisnya. Selain memar di wajahnya akibat dipukul. Tidak ada luka lain. Aku bertanya, darah di bajunya dari mana asalnya? Dia mendengus ringan. Tangannya yang memutar telur semakin kuat. Xiaowan. Aotian bertanya padamu. Dari mana darah di tubuhmu berasal? Melihatnya menggeram membuatku merinding. Aku melirik Xiaowan, dia menggerakkan sudut bibirnya, membentuk senyuman pilu dan polos dari dia. Orang lain yang dia maksud, aku tahu tanpa dia harus menjelaskannya. Darah Li Xia. Aku mendesah, pandanganku pada Xiaowan kembali dipenuhi kekaguman dan rasa kasihan. Xiaowan sekarang benar-benar berbeda dari gadis yang tidak percaya diri 8 tahun lalu. Tidak hanya fitur wajahnya yang sepenuhnya berkembang, tapi auranya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia jauh lebih baik sekarang daripada dulu. Meskipun dia tidak sering menghindari tatapan orang lain, dia tetap diam dan cemas. Dia begitu kejam sekarang. Bisa membuat orang berdarah banyak. Aku menanyakan ini pada Jiboda, tapi Xiaowan juga tahu aku berbicara tentang dia. Dia menoleh dan menatapku tajam, lalu menatap Jiboda dengan menyedihkan. Jiboda sama sekali tidak keberatan. Dia mendengus dingin, kau masih berani menatap Aotian? Kenapa? Menurutmu perkataannya salah? Kau yang benar? Aku akrab dengan ekspresi Jiboda ini. Aku berani jamin, jika Xiaowan berani menjawab sekarang, dia benar. Dia tidak akan hidup sampai malam ini. Dia memegangi kepalanya, menahan rasa sakit dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Maaf. Kau tidak suka. Aku tidak akan melakukannya lagi. Oke. Sangat lucu. Hei. Aku tidak melihat apa-apa. Aku memanfaatkan saat mereka lengah dan mendorong Xiaomi dengan anggun. Memberi mereka ruang. Aku menopang lenganku di pagar balkon. Dari sini, aku bisa melihat kota film dan televisi di kejauhan. Lampu-lampu di seberang sungai terang benderang. Aku berdiri diam sejenak. Dalam beberapa menit, Jiboda keluar dari kamar, berdiri di sampingku. Menyalakan sebatang rokok dan meletakkannya di antara jari-jarinya. Asap keluar dari celah bibirnya, mengaburkan wajahnya. Bukankah kau sudah berhenti merokok? Sejak SMP, Jiboda sudah belajar merokok. Satu tegukan saja, katanya, lalu mematikan rokoknya dan membuang puntung rokok dari balkon. Menyebalkan. Dia berkata, aku melihat kejengkelannya di matanya. Aku bisa menebak alasannya, tapi aku tidak terlalu yakin. Ada apa? Aku bertanya padanya. Dia menatapku, menggoyangkan bau rokok dari tubuhnya, lalu melompat lagi ke kejauhan. Dia datang mencarimu. Mencari? Kapan? Aku berpikir sejenak, lalu menjawab, tadi malam di luar rumah sakit. Dan saat kau meneleponku hari ini, kami sedang duduk di kafe, rumah sakit. Dia teringat sesuatu. Untuk menjenguk Xiao Yuan. Aku mengangguk. Apakah Xiao Yuan baik-baik saja? Dia bertanya. Aku kadang-kadang mengagumi imajinasi dan kemampuan melompat topik Jiboda. Dia bisa beralih ke topik lain begitu cepat. Dia tertawa geli. Tidak apa-apa. Aku tidak bermaksud begitu. Maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Oke. Sangat lucu. Hei. Saya sudah bicara dengan dokter utamanya. Setengah bulan lagi bisa operasi. Dia tidak membakar satupun. Lihat aku. Soal uang, saya sudah bicara dengan dekan. Saya memenangkan 1 juta. Setelah dipotong pajak, sisanya cukup untuk biaya operasi Xiao Yuan. Dia mengangguk mengerti maksud saya. Saya bilang pada Xiao Yuan, kamu akan mengunjunginya 2 hari lagi. Benar. Saya menambahkan, katanya. Dia sangat merindukanmu. Suara saya agak rendah, agak ringan, bercampur dengan angin malam. Dalam sekejap tertiup angin. Tapi saya tahu dia mendengarnya.
Posisi Xiao Yuan di hati Ji Boda lebih penting. Atau bisa dibilang, semua orang di panti asuhan punya tempat yang sangat penting di hatinya. Dia orang yang emosional. Saya berbeda. Saya lebih cenderung acuh tak acuh. Selain dia, jarang ada orang lain yang punya posisi penting di hati saya. Saya mengingatnya. Setelah Xiao Yuan membaik, kamu akan pergi, katanya. Keheningan di antara kita. Topik kembali ke Liu Ruyan dan Ito Cheng. Beberapa hari ini Ito Cheng mengirim orang untuk mengawasi saya. Saya tahu semuanya. Mungkin karena dia tumbuh di lingkungan yang keras, kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya lebih kuat. Saya berbeda. Saya tumbuh dalam perlindungannya, sangat naif. Lalu, saya bertanya, Xiao Yuan kembali ke negara ini, dia seharusnya tahu. Tapi dia mungkin tidak tahu siapa Xiao Yuan. Mungkin kemarin dia melihat saya menjemputnya di bandara, hari ini saya menemaninya makan dan bermain. Dia jadi marah. Seharusnya dia cemburu. Saya mengoreksinya. Tidak masalah. Dia mengedipkan mata, menatap langit yang dalam. Terhadap saya, sudah tidak penting lagi. Jika Ji Boda bilang tidak penting, pasti tidak penting. Dia memang punya sifat berani mencintai dan membenci. Dulu saya sangat iri dengan ini. Mengapa sekarang tidak iri? Tiba-tiba saya sadar. Tidak ada orang yang bisa masuk ke hati saya juga lumayan bagus. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Siku saya bersandar pada pagar biru. Telapak tangan menopang pipi, bertanya pada diri sendiri. Ingin kami menyukai mereka lagi, menerima mereka lagi. Katanya. Saya terdiam sejenak, tiba-tiba matanya berbinar dan bertanya padanya. Ji Boda, apakah kamu akan menyukai Licia? Tidak, katanya dengan sangat yakin. Kami bukan orang dari dunia yang sama. Tidak perlu dipaksakan bersama. Saya bisa meniru perasaan orang lain dan pura-pura menyukainya. Tapi tidak cinta ya tidak cinta. Meskipun dia mengejar saya tetap tidak cinta. Saya tertawa. Saya juga. Saya berbalik, menyandarkan punggung saya pada pagar biru. Pandangan saya tertuju ke dalam ruangan, garis pandang melewati ujung kaki. Kilatan di mata. Xiao Wan, apa sebenarnya keberadaanmu, Xiao Wan? Saat saya pikir dia tidak akan menjawab. Suara yang sangat rendah dan ringan terbawa oleh angin malam. Berbeda. Saya tidak tahu apa maksudnya berbeda. Ada perbedaan seperti apa, tapi kupikir waktu akan menjelaskannya padaku. Aku tersenyum dan berdiri tegak. Kupikir perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengan jelas kepada kedua orang itu. Dia mengangguk setuju. Melarikan diri bukanlah pilihan yang baik. Sudah larut, aku harus pulang. Istirahatlah dengan baik. Aku berdiri di tempat menunggu sampai sudut yang layu itu menghilang. Kemudian aku berjalan santai ke dalam rumah. Di ruang tamu, setelah berpamitan dengan keduanya, aku pergi. Di bawah, aku menatap jendela yang terang benderang dan tersenyum, lalu berbalik pergi. Aku menatap jendela yang terang benderang dan tersenyum, lalu berbalik pergi. Libur 7 hari berlalu dengan cepat. Aku hampir setiap hari pergi ke rumah sakit menemani Xiao Yuan sebentar. 2 hari terakhir, Paman Ji datang berkunjung. Dia tidak membawa Xiao Wan. Aku tahu Xiao Wan tidak suka rumah sakit. Pada hari kembali bekerja, aku tiba di perusahaan tepat waktu. Bersamaan dengan itu, mereka bertanya tentang ketidakhadiranku yang tiba-tiba beberapa hari. Mereka bertanya apakah ada masalah. Aku menjawab satu persatu, tidak ada apa-apa. Urusan keluarga sudah selesai. Aku kembali bekerja seperti biasa. Mendengar itu, semuanya tidak bertanya lagi dan mengalihkan topik pembicaraan. Kamu tidak tahu, beberapa hari kamu tidak ada. Tatapan bos seperti ingin melahap orang. Benar, kamu beruntung tidak ada hari-hari itu. Beberapa hari terakhir ini bos buru-buru mengejar target, setiap hari seperti meledak-ledak. Aku tertawa. Sambil makan sarapan yang kubawa ke kantor, mendengarkan keluhan mereka dengan tenang. Perusahaan tempatku bekerja adalah perusahaan iklan. Baru berdiri beberapa tahun. Di industri ini bukan yang paling menonjol, tapi reputasinya cukup baik. Tidak banyak orang di perusahaan ini, termasuk aku, hanya sekitar 30 orang. 1 bos, 2 supervisor, 3 ketua tim. Sisanya adalah pekerja kecil sepertiku. Hei, kecilkan suaramu. Bos sudah datang hari ini. Semua orang seketika menurunkan suara. Kenapa dia datang begitu pagi hari ini? Benar, benar. Biasanya dia tidak datang terlambat belasan menit dulu. Semua orang berbicara bergantian. Ternyata aku adalah pemegang saham besar, ini tidak kusangka. Perusahaan iklan ini adalah perusahaan kecil yang berdiri sendiri. Tidak kusangka ada pemegang saham yang mau bergabung. Tepat saat aku teringat Jin. Bos keluar dari kantor bersama seseorang yang paling tidak ingin kulihat. Aku terkejut dan berdiri terpaku. Mengapa Liu Ruyan ada di sini? Biar ku jelaskan semuanya. Ini adalah pemegang saham besar perusahaan kita, Nona Liu. Semuanya sambut bos, Hua Luo. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Aku berdiri terpaku dan bertepuk tangan mengikuti arus, tapi hatiku sangat terkejut. Di belakang Liu Ruyan, aku melihat seorang pria necis berseragam jas. Mungkin sekretarisnya.
Semua orang berbicara dengan bos, tapi pandangannya terkunci padaku. Semua orang juga menyadarinya. Mereka berbisik dan bertanya-tanya. Siapa yang dilihat pemegang saham baru ini? Aku tidak tahu. Tidak akan melihatku lagi kan? Mengerikan sekali. Apa yang menarik darimu? Apa gunanya melihatmu? Lalu melihat apa? Dia melihat ke arah itu. Selain kita berdua, hanya ada Ao Tian. Lihat Ao Tian. Tidak mungkin. Kau lihat Ao Tian tampak tidak peduli. Sudah kuduga dia tidak akrab dengan orang lain. Lalu dia melihat apa? Ya. Topik kembali berputar. Masalahnya di mata. Aku berdiri di belakang mereka. Mendengarkan diskusi mereka tentang buff baru, aku merasa kagum. Di depan pemegang saham baru. Mereka berani berdiskusi seperti itu. Bisa dibayangkan jika pemegang saham tidak ada, betapa riuhnya mereka. Aku bahkan merasa geli memikirkannya. Liu Ruyan juga, aku yakin bawahannya tidak pernah membicarakannya seperti itu. Gaji 3.000 yuan. Bagaimana mungkin keluhan pekerja tidak menumpuk? Aku tersenyum sambil menunduk. Senyumku belum sempat terukir, sudah terhenti di bibirku oleh panggilan bos. Long Ao Tian, ikut aku ke kantor. Untungnya di kantor hanya ada kita berdua. Liu Ruyan mungkin ada jadwal lain, dia sudah pergi duluan dengan asistennya. Semua urusan di rumah sudah selesai. Bos langsung ke pokok persoalan. Aku teringat kebohongan yang kubuat dengannya tempo hari. Aku buru-buru mengangguk. Apakah kau sudah mengajukan cuti? Aku menggeleng. Baru saja masuk kerja hari ini, belum sempat. Dia terdiam sejenak. Kata-katanya berbelok. Lihat, sekarang perusahaan bukan hanya milikku. Aku tadinya berpikir untuk memotong gaji penuhmu bulan lalu, tapi sekarang tidak bisa. Bonus juga harus dipotong. Bukan, bos. Kau tidak bilang begitu padaku sebelumnya. Bos. Ao Tian, aku tahu kau tidak puas, tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang perusahaan untung, aku hanya bisa dapat setengahnya. Lagi pula, kau yang salah duluan soal kejadian sebelumnya. Seharusnya bonus sudah dipotong habis. Pedagang licik. Aku belum sempat berkata apa-apa, terdengar ketukan di pintu. Bos bergegas berdiri. Menuju pintu dan membukanya sendiri. Nona Liu, ada perlu apa? Aku menoleh. Itu asisten Nona Liu Ruyan. Dia berdiri di sana dengan setelan abu-abu. Tubuhnya ramping, sangat menarik perhatian. Tidak ada urusan besar. Nona Liu berkata, tolong jangan persulit Tuan Long Ao Tian. Setelah berkata begitu, dia pergi. Meninggalkan bos sendirian. Dia menoleh dengan linglung, menutup pintu. Matanya menatapku dengan ragu. Kau sangat akrab dengan Nona Liu, aku tidak mengenalnya sama sekali. Aku terdiam sesaat, lalu tiba-tiba bicara. Hanya soal memotong gaji penuh dan bonus bulan lalu, kan? Bos tiba-tiba mengerutkan kening. Aku akan memikirkannya. Apa yang perlu dipikirkan? Sekarang tidak tegas nanti bagaimana mengelola perusahaan? Aku akan bicara dengan HRD sesuai perkataanmu. Sekalian mengajukan izin cuti. Hei, sebelum bos selesai bicara, aku sudah membuka pintu dan pergi. Ada kemarahan dalam hatiku. Jika bukan karena Liu Ruyan, aku masih bisa berdebat dengan bos. Setidaknya aku bisa mempertahankan setengah dari bonus. Dengan kejadian ini, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku sangat kesal sampai gigiku sakit. Melihatku datang dengan marah, wajah HRD menegang. Ada apa? Aku datang untuk mengajukan izin cuti. Bos bilang tentang bonusku bulan lalu dan situasinya. Gadis muda di HRD menghela napas lega, lalu mengeluarkan secari kertas izin dan memberikannya padaku. Manis sekali. Setelah mendapatkan izin cuti, aku kembali ke mejaku dengan marah. Aku segera menerima pesan dari HRD yang dikirim ke semua orang tentang acara tim pada hari Sabtu. Seketika, sekelilingku menjadi sunyi. Mengapa waktu acara tim harus dipilih hari Sabtu? Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Bos menyebalkan. Apakah acara tim di hari Senin sampai Jumat ilegal? Acara tim tanpa bayaran saja sudah cukup. Bahkan harus memakan waktu istirahat kami. Aku ingin membunuhnya. Aku melihat pesan di grup. Setuju, acara tim hari Sabtu. Acara sebesar ini, mengapa tidak diberitahu lebih awal? Aku sudah berjanji untuk bertemu Jiboda pada hari Sabtu. Rencana makan malam bersama jadi sia-sia. Aku dengan tidak senang mengedit pesan kepadanya. Saudaraku, aku punya kabar buruk untukmu. Bos menyebalkan mengadakan acara tim hari Sabtu. Aku tidak bisa makan bersamamu. Jiboda, kapan pekerjaanmu berubah dari ganda menjadi tunggal? Ada kesulitan? Sulit diungkapkan. Pada hari Sabtu, aku menunggu di depan gedung perusahaan sesuai pesan dari bos. Di depan gedung, terparkir sebuah bus tingkat mewah. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir perusahaan lain juga ada yang akan acara tim. Aku berdiri di sana, sementara rekan-rekan kerjaku berdatangan satu persatu. Semua berdiri di tempatnya dengan kebingungan dan bertanya-tanya. Kali ini bos menyebalkan tidak menyewa mobil? Mengapa tidak terlihat bus tua yang biasa? Ya, kenapa kali ini kita disuruh jalan kaki? Sampai bos muncul.
Diskusi ini perlahan mereda. Kenapa kalian semua diam di sini? Naiklah. Bos menatap kami dengan ekspresi aneh. Kami balas menatapnya dengan ekspresi sama anehnya. Mana mobilnya? Di mana mobilnya? Bos, kamu tidak mungkin menyuruh kami naik bus tingkat mewah ini, kan? Seseorang bertanya di kerumunan. Bos mengangguk dengan wajar. Ekspresinya sangat tenang. Ada apa? Ada masalah? Jangan-jangan kita mau dijual? Bos, perusahaan untung besar ya. Seseorang menggoda. Bagaimana mungkin dia mau menyewa mobil mewah untukku? Sejak kapan aku dipedulikan? Ekspresi bos tidak yakin. Baru setelah semua orang mengantre naik mobil, dia menjelaskan dengan lemah di dalam mobil. Ini uang dari pemegang saham. Pemegang saham? Semua orang terkejut. Dia pasti bicara tentang wanita cantik yang muncul di hadapan semua orang beberapa hari lalu. Itu dia? Itu uang yang dikeluarkan oleh para pemegang saham. Pemegang saham? Kebohongan publik. Dia bilang wanita cantik yang muncul di depan publik beberapa hari yang lalu. Semuanya sudah datang? Bos bertanya. Sudah datang. Tunggu sebentar lagi. Semuanya. Sudah datang semua? Kenapa masih menunggu? Menunggu tim real time? Akan segera tiba. Semua orang tahu apa yang mereka tunggu. Menunggu pemegang saham. Aku melihat kelopak mata Liu Ruyan. Berkedut liar. Kenapa dia selalu mengganggu? Seolah-olah dia tidak tahu kedatanganku yang besar. Dia berjalan ke arahku. Halo, bisakah Anda pindah tempat duduk? Dia berbicara kepada orang di sebelahku. Orang itu ragu-ragu, di bawah tatapan peringatan bos. Dia buru-buru bangkit. Baik, baik, silakan duduk. Aku memutar mata tanpa kata, menopang daguku dan melihat keluar jendela. Aku tahu di dalam hatiku. Di kehidupan ini, bagaimana rekan-rekan kantor akan membicarakanku. Setelah mobil mulai berjalan, Liu Ruyan merendahkan suaranya dan meminta maaf padaku. Maaf, Ao Tian. Semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Aku sudah menyadari kesalahanku secara mendalam. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Tidak bisa. Aku menolak dengan tegas. Aku memang Long Ao Tian. Tapi aku bukan Long Ao Tian milik Liu Ruyan. Aku tidak bisa memutuskan pengampunan untuknya, karena orang yang benar-benar perlu meminta maaf sudah tidak ada. Liu Ruyan ingin mengatakan sesuatu lagi. Aku sudah memalingkan wajahku ke jendela, tidak lagi memperhatikannya. Banyak orang di sekitar yang telinganya berdiri untuk mendengarkan gosip. Dia tidak enak badan untuk terus berbicara, jadi dia juga memilih diam. Dia menatapku. Aku merasa dadaku sakit karena tatapannya. Kemudian aku menutup mataku. Bersiap untuk tidur. Jika tidak terlihat, hati tidak akan gelisah. Mobil berjalan perlahan. Aku tertidur pulas. Ketika aku bangun, aku menyadari aku bersandar di bahunya. Ekspresiku menegang sesaat. Aku buru-buru memindahkan kepalaku. Aku tidak bisa mengerti sama sekali. Ning-Ning bersandar di jendela saat tidur. Bagaimana bisa dia berpindah ke bahunya? Ao Tian. Minum. Liu Ruyan tidak menyebutkan hal yang membuatku canggung. Sebaliknya, dia memutar tuas dan memberiku sebotol air. Aku diam sejenak, lalu menerimanya. Terima kasih. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dulu, Liu Ruyan yang sombong dan angkuh, seperti anak surga. Kapan dia menjadi begitu fokus dan rendah hati? Memohon pengampunan seseorang? Bahkan di depan protagonis pria, aku belum pernah melihatnya menunjukkan ekspresi seperti ini. Aku menghela nafas dalam hati. Jika aku tahu ini akan terjadi, kenapa harus terjadi di awal? Kita sudah sampai. Semuanya bersiap untuk turun. Kukira lokasi acara tim tidak akan pernah berubah. Tanpa diduga, tahun ini meskipun acaranya sama, yaitu mendaki gunung, setidaknya lokasinya berubah. Aku melirik prasasti di dekatnya. Di atasnya terukir 3 kata, Gunung Diandang. Aku tidak terlalu tertarik dengan kegiatan mendaki gunung ini. Kondisi fisikku juga tidak mampu mengikuti. Pergerakan rombongan. Aku mengejar di belakang dari jauh. Tidak jauh di depanku adalah Liu Ruyan. Dia berjalan lambat, berhenti sesekali di Dongwang. Aku sangat ingin dia tidak pergi ke Dongwang, mendaki gunungnya, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Karena jalan gunung di sini memang sulit, dikejar sendirian di belakang. Akan sedikit menakutkan. Sial, kenapa hujan? Cuaca buruk sekali. Semua orang naik ke atas, ada Liang Ting dan Bushito di atas. Tetesan hujan menghantam wajahku. Aku melihat jalan tanah kuning di sekitarku mulai basah kuyup. Basah kuyup, aku mengikuti kerumunan, siluet yang berenang-berenang ke arahku. Saat aku terbangun, di depanku ada warna putih bersih, bau desinfektan yang kuat tercium di hidungku. Aku mendengar suara monitor EKG yang jelas, aku mencoba mengangkat tangan, tapi tidak bisa. Terperangkap di tempat yang hangat dan kering, sebelum sempat membuka mata, aku mendengar suara lelah namun penuh kejutan. Ao Tian, kamu sudah bangun. Aku akan memanggil dokter, memanggil Ling Xiang di samping tempat tidur. Segera, pandanganku tertutup oleh warna putih, sampai warna putih itu menghilang. Aku baru mengedipkan mata. Ao Tian,
Kamu baik-baik saja? Bisakah kamu melihatku? Aku mengalihkan pandanganku, wajah Liu Ruyan yang membesar dan terlihat lelah masuk ke mataku. Dia terlihat begitu jelek, begitu lelah. Itulah pikiran pertamaku. Kamu menyelamatkanku. Suaraku serak dan kering, seperti kayu tua yang diseret di atas kayu. Dia mendengarnya. Dia menuangkan segelas air hangat, memasukkan sedotan, dan mendekatkannya ke bibirku. Dengan air, aku merasa hidup kembali, tenggorokanku juga terasa lebih baik. Terima kasih. Dia duduk di sampingku, tangannya tidak lagi mencengkeramku dengan putus asa seperti saat aku pingsan. Dia terlihat sedikit terkejut, sedikit gugup. Dan perasaanku rumit. Pergilah istirahat. Dia menggelengkan kepala. Aku ingin menemanimu. Aku menyentuhnya dan mengangguk perlahan. Aku menutup mata, merasakan rasa sakit yang datang dari seluruh tubuhku. Jika aku tidak salah, rasa sakit di kakiku yang paling parah. Sepertinya lututku terluka. Aku merasa mengantuk, kelopak mataku sedikit menutup. Saat aku hendak beristirahat, petir menggelegar membelah langit. Ah, Aotian. Akhirnya kamu bangun. Suara teriakan itu membuatku langsung terjaga. Aku membuka kelopak mataku dan melihat seseorang bergegas ke samping tempat tidur. Aku berusaha keras untuk tersenyum. Aku membuatmu khawatir. Aku sama sekali tidak khawatir. Ji Boda mendengus dingin dengan jujur, lalu duduk di kursi terdekat dengan tempat tidur. Itu adalah tempat Liu Ruyan duduk. Bagaimana? Ada yang masih tidak nyaman? Semuanya seolah-olah tidak melihatnya ada di sana. Menatapku. Tahukah kamu siapa yang menyelamatkanmu? Aku, King Ling Chun. Dia melirik Liu Ruyan di sampingnya, artinya jelas. Ji Boda cemberut. Mengangguk, menyetujuinya. Aku pingsan selama beberapa hari. Aku bertanya, dia menghitung dengan jarinya. Sejak aku menerima telepon dari Liu Ruyan sampai sekarang. Sudah 3 hari. 3 hari. Kelopak mataku bergetar sedikit. Xiao Yuan, begitu aku bicara, Ji Boda tahu apa yang ingin kukatakan. Dia langsung memotongku. Jangan khawatir, operasi Xiao Yuan sudah dilakukan 2 hari lalu. Semuanya baik-baik saja. Hanya perlu merawat lukanya. Aku menarik napas lega. Aku tersenyum menatapnya. Syukurlah semuanya baik-baik saja. Kamu ini, selain tidak memikirkan dirimu sendiri, kau masih memikirkan orang lain. Aku tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Aku merasa agak mengantuk. Kelopak mataku berkedut. Ji Boda melihatnya. Dia menghentikan pembicaraan. Kau istirahat saja dulu. Yang lain-lain nanti saja kalau kau sudah sembuh. Aku berterima kasih padanya. Lalu aku langsung tertidur. Kemudian aku mendengar Ji Boda berkata. Dia benar-benar tertidur seketika. Dia mengira aku pingsan lagi dan memanggil dokter. Setelah memastikan aku hanya tertidur, barulah dia lega. Selama beberapa hari aku di rumah sakit. Ji Boda datang mengunjungiku setiap hari. Liu Ruyan juga ada. Dia duduk diam di sofa mengerjakan dokumen dengan laptopnya. Suatu hari, dalam keadaan setengah sadar, aku melihatnya di dalam buku. Hari itu, Ji Boda mengetik pesan di ponselnya dan menunjukkannya padaku. Setelah aku membacanya, dia menghapusnya. Dia berkata, aku sudah bicara dengan Li Xia. Dia tidak akan menggangguku lagi. Kapan kau akan bicara dengan Liu Ruyan? Aku menggelengkan kepala dan melirik orang di sofa. Perasaanku sangat kompleks. Seolah-olah seumur hidup ini aku tak pernah terpikir. Suatu hari aku akan diselamatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Bahkan Ji Boda, aku tidak bisa yakin dia akan mempertaruhkan nyawanya untukku. Aku menarik pandanganku, menunduk diam-diam. Mungkin takdirku adalah kesendirian seumur hidup. Mungkin takdirku adalah tanpa sandaran. Aku sepertinya tidak bisa merepotkan orang lain. Dan juga tidak bisa mempercayai diriku sendiri. Aku memikirkannya, lalu mengangkat kepala dan tersenyum padanya. Segera. Tunggu sampai aku keluar rumah sakit. Baik, selesaikan secepatnya. Aku mengangguk pelan. Ji Boda berdiri, bersiap pergi. Bersamaan dengan itu, pintu kamar pasien didorong terbuka dari luar. Dr. Sue yang sudah lama tidak terlihat muncul di kamar. Aku melihat Ji Boda tertegun sejenak. Kemudian dia menoleh dan mengedipkan mata padaku. Dia melihat lencana nama Sue Luyao dan tertawa. Dokter Sue dari kardiologi, kenapa datang ke ortopedi? Wajah Sue Luyao tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Dengan sikap dingin dan teratur. Baru dia bergerak setelah pandangannya bertemu dengan tatapan peringatan Liu Ruyan. Aku dengar Xiao Yuan bilang kakaknya sedang les tambahan. Aku ingin menengoknya. Selesai bicara, dia menatapku. Kau tidak apa-apa? Kepalaku tidak apa-apa. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Dia mengangguk. Aku tidak memperhatikan tatapan Ji Boda yang berbinar. Departemen ortopedi dan kardiologi berdekatan. Jika ada yang tidak nyaman untuk ditangani, perawat bisa mengajariku. Tidak perlu, Dr. Sue. Orang-orangku akan kujaga sendiri. Liu Ruyan berdiri. Tingginya sama dengan Sue Luyao. Matanya menatapnya dengan ancaman. Dr. Sue tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia hanya mengangguk tipis padaku.
Aku masih harus memeriksa ruangan. Aku pergi dulu. Terima kasih sudah mengunjungiku. Setelah Sue Luyao pergi, aku melihat keluhan dan rasa sakit di wajah Liu Ruyan. Ji Boda tersenyum padaku sambil menggoda. Kemudian dia tertawa kecil. Saudaraku, aku punya urusan lain. Semangat! Setelah mengatakan itu, dia menghilang begitu saja. Ruangan kembali kosong dan sunyi. Liu Ruyan kembali duduk di sofa untuk memproses dokumen. Namun, suara ketukan keyboardnya jauh lebih sedikit dari biasanya. Ini menunjukkan bahwa suasana hatinya saat ini tidak tenang. Aku berpikir sejenak dan memutuskan untuk menghadapinya. Aku memecah kesunyian yang dimulai oleh Ji Jing. Liu Ruyan, dia menghentikan pekerjaannya dan menatapku. Aku tersenyum tipis di wajahku, terlihat sangat santai dan nyaman. Kau tahu aku bukan Long Aotian. Benar kan? Pengakuanku datang begitu tiba-tiba. Aku melihat tubuhnya menegang. Ruangan kembali sunyi. Aku tidak berkata apa-apa lagi, menunggu jawabannya. Setelah beberapa lama, dia mengangguk. Kalau begitu, mengapa kau masih mengejarku? Aku tidak mencintaimu. Bukankah fakta ini sangat jelas bagimu? Tidak, tidak, Aotian. Kau mencintaiku. Kau bilang kau akan selalu mencintaiku. Dia menjadi sedikit bersemangat dan tidak jelas. Aku menggigit bibirku, sedikit mengerutkan kening. Kau tahu, orang yang mencintaimu adalah Long Aotian yang asli. Aku dan dia hanya memiliki wajah yang sama. Kami memanggil nama yang sama. Tapi kau adalah dia. Perkataan ini. Liu Ruyan mengatakannya dan dia sendiri tidak percaya. Jika kau benar-benar menyukai Long Aotian, tetapi sekarang kau mengejarku untuk mendapatkan cintaku. Bukankah kau merasa telah mengecewakan Xie Yichen dan Long Aotian yang asli? Liu Ruyan. Apakah kau ingin menggunakan aku untuk menggantikan Long Aotian? Jika kau melakukan ini, aku akan benar-benar memandang rendahmu. Dan aku akan merasa cintamu pada Aotian itu murahan dan tidak tulus. Liu Ruyan terdiam. Dia duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku juga tidak mengajaknya bicara lagi. Bagaimanapun, kesunyiannya bagiku adalah hal yang baik. Aku berbaring lagi dan menutup mata untuk beristirahat. Dia juga melewatkan wanita di sudut, adegan murung dan lelah. Selama aku dirawat di rumah sakit, Liu Ruyan terus merawatku. Sejak percakapan terakhir itu, dia menjadi jauh lebih pendiam dan melankolis. Dia tidak akan bicara kalau bukan sesuatu yang penting. Setelah keluar dari rumah sakit, aku mengundurkan diri dari pekerjaanku di perusahaan iklan. Aku tidak pernah bertemu Liu Ruyan lagi, tapi aku tahu. Dia diam-diam mengawasiku. Sistem yang bilang begitu, tapi aku merasa tidak peduli. Asalkan dia tidak muncul di depanku, aku mencari pekerjaan baru yang ringan. Hidupku kembali normal dan sederhana. 3 tahun kemudian, suatu hari aku menerima SMS dari nomor tak dikenal. Aotian, aku harus pergi. Semoga kamu damai di duniamu. Itu dari Liu Ruyan. Dr. Sue mengirimimu pesan lagi. Ji Boda mencondongkan tubuh untuk melihat ponselku, melirik SMS itu, lalu berkedip. Kukira mereka sudah kembali sejak lama. Aku tertawa, senyumku sangat kompleks. Aku tidak tahu perasaan apa yang kumiliki untuk Liu Ruyan, tapi melupakannya bagiku bukanlah hal yang sulit. Kapan kamu akan memberimu status resmi kepada Dr. Sue? Tanya Ji Boda. Aku terdiam sejenak. Aku meliriknya yang menatapku penuh cinta. Aku tertawa. Nanti saja. Aku merasa baik-baik saja sendiri. Aku juga harus pergi. Suara gema muncul di benakku. Itu membuat Ji Boda dan aku saling pandang tanpa sadar. Aku bertanya pada sistem di benakku, kamu juga akan pergi? Ya, seharusnya aku pergi saat kalian kembali ke dunia ini. Tapi Dao Surgawi membuat kesepakatan dengan sang protagonis wanita dan pemeran wanita kedua. Aku tinggal sementara untuk menemanimu selama 3 tahun. Sekarang, sang protagonis wanita dan pemeran wanita kedua sudah kembali. Aku juga harus pergi. Bisakah kamu memberitahu kami kesepakatannya? Tanya Ji Boda. Liu Ruyan dan Li Xia membawa sistem penaklukan. Jika mereka berhasil menaklukkanmu dalam 3 tahun, mereka boleh tinggal. Jika gagal, semua ingatan akan dihapus dan mereka akan dikirim kembali ke dunia asal. Aku tidak tahu apakah kesepakatan ini adil atau tidak. Mungkin, bagi orang yang memiliki kenangan berharga, hukuman ini lebih berat daripada kehilangan nyawa. Setelah mereka kembali, bagaimana keadaan mereka? Aku mungkin masih memikirkan kepergian Liu Ruyan. Kalau tidak, mengapa aku menanyakan pertanyaan seperti itu? Dao Surgawi memutuskan untuk mereset dunia asal. Setelah direset, Long Aotian dan Ji Boda akan terlahir kembali dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Ini adalah belas kasihan Dao Surgawi kepada 2 orang yang setia, juga hukuman bagi sang protagonis wanita dan pemeran wanita kedua. Adapun bagaimana kelanjutan resetnya, semuanya terserah pada karakter dalam buku untuk menentukannya sendiri. Aku tertawa. Mungkin ini adalah akhir yang terbaik. Sistem, selamat tinggal. Aku mengucapkan selamat tinggal padanya. Selamat tinggal. Ji Boda juga mengucapkan selamat tinggal padanya.
Selamat tinggal, dua host.